3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu dan namaste. Apa kabar semua sahabat Dialog Positif dan semua Dialog Positif family? Dan tadi saya baru lihat chat juga ada yang baru pertama kali datang ke Dialog Positif. So welcome ke keluarga besar Dialog Positif. Dan malam hari ini seperti biasa ya, saya setiap malam menyebut spesial karena memang setiap malam di sini selalu spesial gitu ya. Kita selalu kedatangan pembicara-pembicara yang luar biasa, yang membuka wawasan kita, membuka kesadaran kita, memberikan banyak cahaya kepada kita yang luar biasa, membuat kita menjadi semakin bersyukur pastinya dan semakin kita mengerti akan makna dan arti hidup ini. So malam hari ini episode 125 nih, 125 nih luar biasa ya, ini udah seperempatnya mau menuju episode 200. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke episode 200. So, malam hari ini kita kedatangan guru kita, Bapak Wayan Mustika, dan malam hari ini topiknya sangat menarik sekali, pelunasan hutang karma. So, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita, Bapak Wayan. Silahkan untuk di-unmute, Pak Wayan. Ya, masih kedengaran suara saya, Kang? Dengan jelas sekali, Pak Wayan. Pak Wayan sehat, apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Terima kasih Pak Wayan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir lagi ke Dialog Positif, dan kami sangat merindukan sekali wejangan-wejangan dari Bapak, dan malam hari ini seperti biasa kita siap untuk mendengarkan apa yang hendak disampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Abu Marlo sudah menyiapkan ruang lagi untuk kita bersama-sama memetik sebuah pelajaran dari kehidupan ini. Saya kemarin meminta Kang Abu untuk memilihkan sebuah lagu Juru Pencar yang sebentar lagi saya mau ungkap maknanya. Jadi pencar itu jaring yang dipakai oleh para nelayan yang kemudian ditebar, dipencar. Jadi dia membentuk lingkaran untuk kemudian menangkap ikan-ikan melalui lubang-lubang yang masuk ke dalam melalui lubang-lubang itu, lubang yang ada pada jaring. Nah, artinya begini, kita ini sesungguhnya datang dari sebuah keesaan, sebuah kecerdasan semesta yang tak terbatas namun tunggal di alam semesta ini, lalu dia menebar kekosongan itu sebagai jiwa-jiwa yang mengisi kehidupan ini. Lalu kita ini diharapkan seperti nyanyian itu. Nah, nyanyiannya begini. Juru pencar, kita ini adalah orang-orang yang ditugaskan, jiwa-jiwa yang ditugaskan di kehidupan ini untuk menjaring. Jalan jani memencar ngejo ebe. Ebe itu kalau bahasa Bali daging, isi, dan sebagainya. Jadi kita disuruh berangkat ke samudera kehidupan ini. Untuk menjaring pengetahuan kehidupan, ya. Gede di pasih aja keliu. Jadi di kehidupan ini, di pasih itu samudra. Jadi di samudra kehidupan ini begitu banyak pengetahuan yang bisa kita petik, yang bisa kita jaring untuk kita bawa pulang nanti sebagai jiwa-jiwa, sebagai bahan pembelajaran lagi di tempat dari mana kita berasal, di rumah kita. Nah, jadi kehidupan ini adalah samudra yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang mari sama-sama kita petik dalam profesi apapun kita saat ini sedang berada. Nah, itu pesan di awal. Nah, wah, itu luar biasa sekali, Pak. Ya. Itu wah, dengar lagunya aja, dengar pembahasannya ini udah langsung dapat banget. Luar biasa, Pak. Silakan. Nah, untuk bisa menangkap menjaring pengetahuan kehidupan ini, maka kehidupan ini harus kita lakukan isi dengan apa yang disebut sebagai tindakan. Nah, tindakan itulah yang dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai karma. Nah, jadi dalam topik pelunasan hutang karma ini ada 3 hal yang kita mesti bahas dulu. 1, pelunasan, bagaimana cara kita melunasi. 2, hutang, kenapa kita punya hutang karma. Lalu 3, karma itu sendiri. Jadi apa makna karma sesungguhnya?
Nah, seringkali karma itu dikaitkan dengan karma pala. Jadi dia kena karma, dia kena hukum karma. Padahal yang dimaksud ketika kena itu sebagai sebuah hasil, itu yang dimaksud barangkali adalah pahala dari karma itu sendiri. Sedangkan karma itu sendiri adalah sebuah tindakan. Apapun bentuk tindakan itu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke teknik pelunasan hutang karma, atau bahkan memahami kenapa kita berhutang karma, kita pahami dulu apa itu karma, lebih mendetail. Mudah-mudahan cukup waktu nanti ini. Pertama, karma adalah tindakan. Tindakan dari apa? Tindakan dari apa? Nah, ini pertanyaan ini harus kita selalu pegang. Karma ini adalah tindakan. Tindakan dari apa? Nah, ini kupasannya panjang. Satu, kita pahami dulu bahwa setiap individu, yaitu kita sendiri, ini ada 5 lapisan tubuh yang kita miliki. Satu yang disebut ini ilmu rahasia yang saya bukakan. Satu, lapisan pertama disebut sebagai lapisan terluar, yaitu Anamaya Kosa. Anamaya Kosa. Jadi Anamaya Kosa ini adalah lapisan yang tubuh yang dibentuk oleh makanan. Ya, jadi tubuh fisik ini adalah lapisan Anamaya Kosa. Nah, yang dibentuk oleh tubuh fisik. Kemudian lapisan yang kedua lebih dalam lagi adalah disebut sebagai Pranamaya Kosa. Pranamaya Kosa adalah lapisan tubuh energi. Nah, jadi tubuh energi. Jadi ketika kita nanti meninggal, tubuh fisik ini kita tinggalkan dan kita masih membawa tubuh energi itu sendiri. Lalu kita masuk ke wilayah lebih dalam lagi yang disebut sebagai Manomaya Kosa. Jadi Manomaya Kosa lapisan tubuh yang dibentuk oleh pikiran atau mental. Nanti penjelasannya akan detail sekali dipahami. Kemudian yang lebih dalam lagi, lapisan keempat namanya Wijnana Maya Kosa. Jadi lapisan pengetahuan sejati. Lebih dalam lagi namanya Andana Maya Kosa. Lapisan kebahagiaan yang terdalam. Setelah itu baru ada sang ruh, sang jiwa Atman yang tak berwujud, yang tak memiliki tubuh. Nah, dari situ sudah paham. Nanti baru kita lihat dari yang pertama. Karma atau tindakan itu dimulai dari tindakan Anamaya Kosa ini. Tubuh ini. Nah, tubuh ini sendiri sudah bisa melakukan tindakan. Bukan saja tindakan yang dilakukan oleh tangan, oleh kaki, bahkan termasuk di dalam tubuh ini adalah seluruh panca indera ini. Nah, setiap tindakan yang dilakukan oleh tubuh ini akan menimbulkan sebuah reaksi. Karena sesuai dengan hukum fisika, tubuh ini adalah fisik, maka dia terjebak ke dalam hukum fisika, yaitu hukum Newton yang disebut sebagai aksi dan reaksi. Inilah dalam ilmu agama disebut hukum karma pala. Bedanya adalah kalau hukum aksi-reaksi, hasil reaksinya adalah hitungan kuantitas. Sementara kalau hukum karma pala, pembalasannya atau pahalanya bersifat kualitas, bukan kuantitas. Artinya, kalau kita memukul orang 1 kali, pembalasannya bukan pukulan 1 kali. Tergantung seberapa kualitas rasa yang kita timbulkan dari karma atau tindakan tubuh ini. Nah, tubuh kita ini luar biasa, Kang Abu Umar. Tubuh ini luar biasa. Bahkan hanya dengan tindakan sederhana dari bibir saja, ya, kita bisa memiliki kekuatan 3 sifat Tuhan. Ya, dalam ajaran Hindu, sifat Tuhan itu ada 3. Jadi kekuatannya yang disebut Trimurti, yaitu penciptaan, pemeliharaan, peleburan. Penciptaan, pemeliharaan, peleburan. Jadi hanya dengan bibir saja kita bisa menjadi seperti Tuhan yang sedang menciptakan. Begitu bibir kita tersenyum, ya, begini, kita bisa menciptakan kebahagiaan pada orang lain. Begitu bibir kita mencibir, itu sudah menciptakan penderitaan pada orang lain. Jadi hanya dengan tindakan atau karma dari dari bibir saja kita sudah bisa menjadi Tuhan yang menciptakan atau yang memelihara. Misalnya ketika kita menciptakan, membangkitkan kesadaran orang, begitu kita memberikan semangat saja dengan kata-kata dari bibir kita, itu kita bisa menciptakan energi yang luar biasa pada orang lain. Itu karma dari karma dari bibir kita. Belum karma dari mata kita, tindakan dari fisik, ya, ini namanya kosa.
Mata kita, mata yang mendelik, melotot, marah, pancarannya bisa menyebabkan orang menderita, bisa menyebabkan kehancuran, pertengkaran, perkelahian, dan sebagainya. Ya, dimulai dengan kata-kata, kamu pandang apa, kamu lihat apa. Hanya dengan pandangan mata saja kita bisa menimbulkan kerusakan. Atau hanya dengan pandangan mata saja kita bisa menciptakan sebuah kehidupan keluarga. Misalnya, dari mata turun ke hati, itu kan bahasa cinta. Nah, jadi hanya dengan tatapan mata. Jadi karma mata, karma bibir, itu saja sudah luar biasa efeknya, pahalanya yang bisa kita dapatkan. Jadi di level karma atau tindakan dari tubuh kita di bagian kepala saja, kita juga sudah harus belajar berhati-hati menggunakan itu. Telinga belajar mendengar, ya, belajar mendengar. Salah mendengar sebuah berita, salah mempersepsikan sebuah apa yang didengar, itu bisa menciptakan penderitaan di dalam diri kita, atau bangkitnya sebuah semangat motivasi dalam diri kita, atau yang lainnya. Salah melihat menggunakan karma, tindakan ya, kerja dari mata kita salah memandang yang tidak layak dipandang, maka kita akan terjebak ke dalam apa yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Jadi dalam urusan karma, kita harus bisa menggunakan panca indera yang ada di dalam lapisan pertama panca maya kosa, yaitu ana maya kosa, tubuh kita ini sendiri. Nah, itu di bagian itu. Itu belum yang ini baru di luar ya, belum yang masuk ya. Belum yang masuk. Begitu bibir kita gunakan untuk menyerap makanan, ya. Tentu saja kita akan menyerap makanan yang datang dari sumber-sumber cinta kasih. Misalnya apa? Kita makan nasi. Nasi berasal dari beras yang awalnya ditanam dengan penuh cinta kasih, penuh semangat, penuh rasa oleh para petani. Mereka menghadapi perjuangan yang berat, menghadapi panas, menghadapi hujan, menghadapi badai, dan sebagainya, hanya untuk mendapatkan segenggam nasi yang akan kita makan. Itu cinta kasih dari para petani. Lalu para pedagang menjualnya. Lalu tentu saja kita memasak juga penuh cinta kasih. Tapi begitu bibir kita mengambil makanan itu dengan karma bibir kita, mengunyahnya, lalu berkarmalah tubuh kita di dalam pencernaan kita, menghasilkan energi. Apakah kemudian energi dari hasil makanan yang penuh cinta kasih itu kita gunakan juga untuk melakukan hal-hal yang cinta kasih dengan karma dari pikiran kita, karma dari bibir kita, karma dari tindakan kita. Nah, kadang-kadang semua makanan-makanan enak yang kita makan, entah di restoran, segala macam yang disajikan dengan begitu penuh pelayanan dan cinta kasih, keluarnya menjadi pemikiran-pemikiran yang penuh kebencian, penuh iri hati, penuh dengki. Bibir mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, tindakan melakukan tindakan yang menyakitkan. Inilah yang menyebabkan kita berhutang karma. Karma. Karena apa? Karena kita mendapatkan makanan, sumber energi yang penuh cinta kasih, tapi kita gunakan untuk sebagai aksi untuk menyakiti dengan pikiran, menyakiti dengan kata-kata, menyakiti dengan tindakan. Disitulah kita berhutang, mulai berhutang. Ya, nanti itu harus kita lunasi, sehingga nanti kita akan merasakan bagaimana disakiti orang karena kita pernah menyakiti dengan pikiran, disakiti orang karena kita menyakiti dengan kata-kata, atau disakiti orang oleh karena kita melakukan tindakan yang menyakitkan. Entah itu kita dapatkan di kehidupan saat ini sebagai pahalanya, atau di kehidupan masa depan, atau yang sekarang ini kita dapatkan sebagai hasil dari kehidupan masa lalu, sebagai hutang yang pernah kita lakukan dengan tindakan yang keliru dari hasil yang kita dapatkan. Nah, bahkan hidung kita ini melakukan karma. Hanya dengan kita mengeluarkan nafas, ya, kita mengeluarkan karbon dioksida, kemudian karbon dioksida diserap oleh oleh tumbuh-tumbuhan, itulah karma kita. Maka tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan karbon dioksida mengambil itu sebagai makanannya, lalu mengembalikan sebagai pahala kepada kita berupa oksigen yang kita hirup. Nah, jadi karma kita akan berkembali sebagai hal-hal yang menyenangkan. Jadi karena kita memberikan yang dibutuhkan oleh tumbuhan, tumbuhan pun memberi apa yang kita butuhkan. Itu putaran karma dan pahala. Tapi apakah kemudian setelah kita mendapatkan buah dari tumbuh-tumbuhan sebagai bentuk cinta kasihnya,
bahkan daging dari hewan-hewan sebagai bentuk pengorbanannya, apakah itu kita gunakan untuk hal-hal yang juga penuh kebaikan bagi kehidupan? Nah, itulah. Masalahnya adalah ketika karma-karma yang kita dapatkan dari energi itu kita lakukan dengan, kita kembalikan kepada kehidupan ini dengan jalan yang tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, disitulah kita mulai berhutang karma. Inilah yang disebut sebagai dosa. Doh itu menurut saya jauh. Sa itu satu, jadi jalur kita yang tunggal itu menuju takdir kita, itu kita menjauh dari aturan-aturan yang sudah kita buat selama kita ingin lahir di kehidupan ini. Nah, itulah. Kemudian kita akan mengalami sendiri apa yang kita rasakan itu sebagai pahala dari karma kita. Itu baru karma dari tubuh. Belum semua ya. Baru di kepala, belum semua. Belum kemudian karma dari tangan kita, karma dari kaki kita. Karena karma dari tangan saja, ya. 1 jari, 2 jari, 3 jari, ini saja sudah luar biasa karmanya. Hanya dengan begini, ya, Kang Abu, hanya dengan begini kita sudah berkarma luar biasa kepada orang lain. Begini saja, kita sudah memotivasi, tidak usah ngomong, hanya begini saja, kekuatan kita betapa ajaibnya, hanya dengan ini kita menyebabkan orang itu mencapai kesuksesannya, bangkit dari kegagalannya. Tapi begitu kita begini, orang yang tadinya penuh semangat tiba-tiba akan jatuh. Ya. Begini, ya. Ini bisa menjatuhkan orang, bisa menyebabkan orang senang. Ya, orang yang dijatuhkan kalau apa? Kalau ini penuh dengan perintah-perintah. Seorang penguasa yang mau menang sendiri, ini berbahaya. Menyalahkan orang lain, lupa menyalahkan dirinya sendiri dengan 4 tangan yang lain. Ini juga berbahaya. Apalagi kalau dengan menggunakan jari tengah, itu lebih menyakitkan lagi. Karma dari tangan saja. Tangan yang mengepal, ya, berbeda artinya. Ketika kita bertemu kumpulan anak remaja kita begini kan, tangan kita itu berbahaya artinya. Bisa perkelahian terjadi. Tapi begitu kita berhadapan dengan para pejuang, para atlet dan kita begini, artinya berbeda. Bayangkan, karma dari tangan saja seorang manusia bisa menyebabkan kehancuran, bisa menyebabkan sesuatu yang luar biasa. Jadi hati-hati dengan karma pada tubuh kita. Itu baru pada tangan ya, baru pada tangan. Belum lagi masuk ke karma yang disebabkan oleh lapisan di dalam lagi, yaitu lapisan prana maya kosa, lapisan energi. Pancaran energi kita seperti apa? Begitu kita memancarkan energi-energi negatif kepada kehidupan, ya, dengan cara apapun, dengan ekspresi wajah kita pancarkan energi negatif, maka hal yang sama akan berbalik kepada kita. Belum kalau kita berkarma dengan lapisan yang lain, yaitu lapisan mano maya kosa, pikiran. Dengan pikiran kita, dengan kekuatan pikiran kita, kita memancarkan ketakutan kepada kehidupan, kita memancarkan ketakutan pada diri kita sendiri, semua akan berbalik menjadi sebuah reaksi dari kehidupan ini kepada kehidupan kita. Belum dengan lapisan yang keempat, yaitu lapisan wijnana maya kosa, lapisan pengetahuan. Apakah dengan pengetahuan yang kita miliki kita menjadikannya sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan atau malah menghancurkan kehidupan? Apakah kita menciptakan dengan lapisan pengetahuan itu? Apakah kita melindungi, menjaga, memelihara, atau malah kita melebur dengan lapisan pengetahuan kita itu? Nah, lalu dengan lapisan terakhir, kebahagiaan itu, apakah kita bahagia dengan kebahagiaan orang lain, atau kita bersedih melihat kebahagiaan orang lain? Nah, itu sebaliknya. Nah, semua lapisan-lapisan ini memiliki karmanya. Apapun yang dilakukan akan berbalik kepadanya. Maka, disinilah saatnya kita belajar untuk mengenali bahwa tubuh kita, energi kita, pikiran kita, pengetahuan kita, bahkan kebahagiaan kita bisa menyebabkan karma buruk kepada orang lain, sebaliknya juga bisa menyebabkan karma baik kepada orang lain. Nah, jadi setiap karma inilah yang kemudian memberikan reaksi atau pahala yang disebut sebagai hukum aksi reaksi atau hukum karma pala. Nah, inilah yang akan kita terima dalam kehidupan ini, karena salah satu tujuan kelahiran jiwa dalam kehidupan ini adalah sebagai pencar atau jaring yang mengambil pengetahuan-pengetahuan karma lewat hutang-hutang karma yang kita pelihara dalam kehidupan ini.
Contohnya, ketika hari ini kita ada yang menyakiti, maka yang pertama kita harus pikirkan adalah perubahan-perubahan, peralihan-peralihan dari kesadaran. Nah, ini peralihan kesadaran. Begitu batin kita atau tubuh kita merasa tersakiti oleh sebuah kata-kata, sebuah tindakan dari orang lain, ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah biarkan kesadaran kita untuk mengenali rasa sakit itu. Ya, ini membuka rasa, membuka perasaan kita untuk mengenali rasa apa yang ditimbulkan oleh kata-kata atau tindakan orang lain kepada kita dalam satu saat kehidupan kita ini. Lalu renungkan rasa itu, buka perasaan kita, buka batin kita. Kenali perasaan itu, bagian mana yang terluka, setelah itu kita rasakan. Pindahlah kesadaran yang lebih dalam lagi, kesadaran ego. Kenali bahwa ego mana yang terluka, lalu dari situ kita kenali bahwa kalau bagian kita yang terluka adalah ego yang ini, maka pasti di suatu saat yang lalu, di suatu masa yang lalu, kita pernah menyakiti sebuah ego yang sama pada diri orang lain. Sehingga kita harus mengalami rasa itu sebagai proses pengenalan kita memiliki hutang rasa kepada seseorang pada kehidupan di masa lalu. Nah, setelah itu kita masuk ke kesadaran pikiran kita. Ya, kenali pikiran kita, lalu jadikan pikiran kita sebagai pengamat dari rasa itu. Tidak terlibat secara emosional, hanya mengamati. Lalu masuk ke lapisan yang lebih dalam, lapisan pengetahuan sejati, lalu kita jadikan pengetahuan sejati kita untuk mengenali kenapa kita disakiti oleh seseorang di saat ini. Bisa jadi ini adalah pengalaman rasa yang sama yang dialami oleh orang tersebut karena karma kita di suatu masa yang lalu kepada orang lain atau kepada dia sendiri yang menyakiti kita saat ini. Itu perpindahan kesadaran kita kepada kesadaran pengetahuan. Setelah kita memahami pengetahuan karma ini, pengetahuan tentang kelahiran ini, disitulah kemudian kita akan bisa tersenyum, benar-benar tersenyum karena kita menyadari bahwa rasa inilah rasa sakit yang pernah saya lakukan pada orang ini di kehidupan masa lalu. Berarti cara melunasinya adalah menjadikannya nol. Menjadikannya nol adalah kalau dia negatif, menjadikannya nol adalah memberikan yang positif, bukan memberikan yang negatif. Kalau diberikan negatif, tambah banyak. Ya, jadi ketika orang menyakiti kita, yang kita berikan adalah satu pemahaman. Tarik nafas, lalu hening sejenak, lalu pikirkan, ini toh rasa yang pernah saya lakukan kepada seseorang di masa lalu, atau setidaknya kepada orang ini. Oke, aku mengerti. Yang kedua, yang ketiga, baik, aku meminta maaf jika aku pernah melakukan ini di kehidupan masa laluku. Entah sadar atau tidak sadar aku lakukan. Sekarang aku mendoakan, semoga engkau bahagia. Ini adalah cara kita memberikan energi positif terhadap energi negatif yang diberikan kepada kita. Baru akan menjadi lunas, jadi nol. Sayangnya kebanyakan kita selama ini diberikan negatif, membalas dengan negatif. Akhirnya yang terjadi adalah lingkaran setan. Tidak berhentilah lingkaran karma itu dari kehidupan demi kehidupan. Nah, kapan kita akan mencapai lapisan terakhir yang disebut lapisan Anandamaya Kosa atau lapisan kebahagiaan? Tidak akan. Karena bagaimana mungkin kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan selama kita memberikan reaksi-reaksi negatif dan terus gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Membayar hutang dengan mengambil hutang lain, membayar hutang dengan mengambil hutang lain. Jadi memberikan reaksi negatif terhadap aksi negatif yang diberikan oleh orang lain. Nah, inilah simpel dari penjelasan tentang satu karma yang dilakukan oleh semua lapisan tubuh kita, pikiran kita, energi kita, pengetahuan kita, dan kebahagiaan kita yang disebut Pancamaya Kosa itu. Nah, sekarang yang paling sederhana setelah memahami ini, kita bermain-main dulu lah di level yang pertama, yaitu di level karma dari Anamaya Kosa adalah ya. Nanti di sini kita silahkan berdiskusi lebih panjang lebar lagi. Nah, itu kira-kira pengantar di awal, Kang Abu Marul. Kira-kira pengantar di awal. Silahkan nanti kalau ada yang didiskusikan, ditanyakan, nanti saya teruskan ininya. Setidak-tidaknya ini pengantar dulu, pengantar. Ya. Silahkan. Ini
pengantarnya bikin jadi nggak bisa dan nggak pengen ngomong, Pak Wayan. Ini luar biasa sekali, Pak Wayan. Ini openingnya benar-benar luar biasa. Jadi mengingatkan bahwa teman-teman sahabat Dialog Positif siapapun yang menonton acara ini, saya sebagai host kalau ada karma-karma buruk yang keluar dari ucapan saya minta maaf dulu pertama-tama gitu. Jadi luar biasa Pak Wayan. Saya dari detik awal Pak Wayan mengatakan karma mulai dari Anamaya Kosa gitu, ketika kita menyadari bahwa bibir aja, tangan aja, gesture mata aja, itu semuanya menyampaikan pesan yang semua akan kembali kepada diri kita gitu. Terutama tadi ketika Pak Wayan mengatakan bahwa di dalam makanan, dan ini benar-benar baru saya sadari malam hari ini Pak Wayan, saya baru benar-benar awaken gitu, saya baru benar-benar sadar bahwa iya ya gitu. Makanan yang kita makan setiap hari itu, coba kita renungkan teman-teman sahabat Dialog Positif semua. Saya baru menyadari kenapa banyak kitab suci mengatakan sedikit dari kamu yang bersyukur, sedikit dari kamu yang bersyukur. Kita kadang-kadang take it for granted dari makanan yang kita makan. Simpel, ini hal yang luar biasa Pak Wayan, terima kasih. Kita makan, let's say gitu ya. Jadi saya menangkap ini barusan. Saya sedikit cerita nggak apa-apa ya Pak Wayan ya, sedikit Boleh, cerita untuk feedback boleh. ini sedikit aja. Ini saya benar-benar saya merasakan ini banget gitu sekarang saat ini gitu. Saya baru menyadari ketika Pak Wayan tadi mengatakan betapa petani misalkan menanam padi dengan penuh sayang, penuh cinta, penuh kasih, yang dimana hasilnya itu menumbuhkan padi yang terdistribusi sampai kita, sampai ke piring di depan meja makan kita gitu teman-teman. Saya barusan tadi terinspirasi dengan kalimat tadi gitu, bahwa mari kita renungkan betapa mahalnya satu piring makanan yang kita anggap remeh gitu. Kita melihat bahwa berapa miliar mungkin ya, kalau saya bisa bicara miliar, yang terkontribusi terhadap makanan yang kita anggap itu jadi nggak enak, keasinan dan lain-lain. Mari kita renungkan. Distribusi dari mulai beras, itu datang dari sawah sampai ke kita, itu biaya distribusinya berapa? Itu kalau mau masak itu perlu gas itu perlu bikin pabrik juga, itu perlu piring, kalau piring perlu tanah liat, itu perlu pabrik juga. Itu semua kalau dihitung di dalam satu makanan yang kita kadang-kadang tidak syukuri, itu priceless gitu. Berapa ratus orang, berapa ribu orang yang terlibat di dalam satu mangkuk makanan kita yang kadang begitu kita makan, luar biasa Pak Wayan, terima kasih. Justru malah cinta kasih yang datang dari makanan kita keluarkan dengan emosi, ego, dan seterusnya. Dan itu detik barusan Pak Wayan mengatakan, saya baru benar-benar terbuka sekali betapa banyak sekali karma yang justru malah kita tidak sadari, dan itu sudah menjadi kebiasaan berulang-ulang, muter di tempat yang sama, muter di lingkaran setan yang sama. So that's why, itulah kenapa sulit bersyukur gitu. Manusia sulit bersyukur karena tidak menyadari hal ini gitu. Dan luar biasa Pak Wayan tadi, itu benar-benar mendalamkan lagi. Ada orang yang nyakitin hati kita, itu poinnya ternyata cuma satu gitu, membuka rasa. Bahwa rasa itulah yang pernah kita lakukan ke siapapun itu yang memberikan sinyal itu, untuk ya justru itu adalah kebaikan untuk kita jadi apa ya, jadi tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Wah ini Pak, ini openingnya sudah sangat luar biasa, dan rasanya tuh luar biasa. Nah, saya ingin melanjutkan sedikit Pak, ini kalau saya cerita jadi panjang gitu ya, cuman terima kasih Pak Wayan. Wah ini bisa jadi satu bab gitu di buku, mungkin bisa jadi beberapa bab yang luar biasa, terima kasih. Nah Pak Wayan, sekarang yang jadi pertanyaan adalah begini, saya jadi saya jadi benar-benar tadi tuh Pak Wayan bicara seakan-akan Pak Wayan ada di depan saya, terus bawah kaca, terus saya memang ngelihat muka saya sendiri gitu Pak Wayan. Nggak kebayang, saya 125 episode di Zoom yang Dialog Positif aja belum schedule apa, ini ucapan yang keluar ini akan menjadi karma juga gitu. Saya nggak kebayang ada yang mungkin tidak disengaja keluar untuk menyakiti orang lain dan seterusnya gitu Pak. Dan itu akan berbalik kepada saya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Wayan, gimana untuk fix karma ini? Gimana untuk memperbaiki karma ini sebetulnya Pak Wayan? Ya, oke. Sebelum masuk ke wilayah itu, kemudian saya mengingatkan kembali satu hal. Putri Jening Ayu,
Seorang ibu menyanyi kepada anaknya. Ngijeng cening juma. Tinggallah kamu di rumah anakku. Meme luas malu. Ibu mau ke pasar lebih dulu. Ke peken membelanja. Apang ada darah nasi. Supaya ada lauk yang ibu memasak untukmu hari ini. Pagi-pagi sekali ibu memasak. Bangun pagi-pagi sekali untuk ke pasar memasak. Lalu uangnya barangkali hasil kerja dari ibu atau hasil kerja dari bapak membanting tulang. Ada berapa banyak tetesan keringat cinta kasih dan air mata itu. Lalu ibu memasaknya dengan penuh cinta kasih dan diberikan kepada kita, anak-anaknya, setelah makanan itu matang. Lalu menjadi apa makanan yang penuh cinta kasih itu? Apakah dia pernah keluar sebagai kata-kata yang menyakiti ibu? Apakah dia pernah keluar sebagai sikap yang menyakiti ibu, menyakiti bapak kita? Semoga tidak terjadi. Tapi bila itu terjadi, maka tempat pertama kita meminta maaf atas karma buruk dari pikiran, dari kata-kata, dari sikap kita adalah kepada ibu di rumah. Yang pagi-pagi sudah ke pasar, yang memasak, atau kepada ayah kita yang banting tulang mendapatkan uang. Rasakan itu. Rasakan kita telah sering barangkali sejak kecil mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada ibu kita, kepada bapak kita. Mudah-mudahan itu tempat kita pertama kali melebur rasa berdosa kita atas makanan penuh cinta yang diberikan oleh ibu, oleh bapak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita pernah melakukan sesuatu yang buruk, apa yang bisa kita lakukan? Setiap malam sebelum tidur, hal pertama yang boleh kita lakukan adalah mengucapkan mantram sederhana. Ya, di Islam ada, di agama-agama lain juga ada, Hindu apalagi. Setiap malam sebelum tidur, boleh lakukan seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang masih Kau berikan kepadaku hari ini. Maafkan setiap kata-kata yang kuucapkan pada kehidupan yang Kau ciptakan, bila itu menyakiti. Terima kasih bila itu adalah tuntunanmu untuk memelihara kehidupan ini, atau menciptakan sebuah kebahagiaan di kehidupan ini. Tapi bila itu menyakiti, lewat kata-kata, lewat pikiran, lewat tindakan, izinkan aku memohon maaf dan izinkan semua itu berlalu. Tenggelam ke dalam cerita kehidupan yang Kau bangun di kehidupan ini, di semesta yang tak terbatas ini. Jadi serahkan hasilnya. Setidak-tidaknya itu adalah pertanda kita telah menyadari setiap malam sebelum tidur bahwa kita mungkin melakukan kesalahan dengan pikiran, kata-kata, dan tindakan kita. Dengan cara itu biarlah Sang Maha Pelebur itu sendiri menyerapnya, mengambil hasil dari setiap tindakan kita. Karena betapapun juga dengan pikiran kita yang berasal dari kecerdasan, dengan energi yang kita gunakan untuk mengucapkan atau melakukan tindakan, sesungguhnya kecerdasan semesta, energi semesta, materi semesta yang ada sebagai tubuh kita adalah miliknya yang sedang kita gunakan hari ini. Maka biarlah kembali kecerdasan, energi, dan materi tubuh yang kita gunakan ini kita kembalikan hasilnya kepada beliau. Tetapi kita kembalikan dengan penuh kesadaran bahwa jika itu kesalahan, maka berasal dari kehilapan kita. Tapi jika itu kebenaran, semua adalah kembali kepada miliknya. Setidak-tidaknya, doa inilah yang bisa kita lakukan setiap malam untuk tidak mengakui baik ataupun buruk yang terjadi di kehidupan ini sebagai tindakan kesadaran kita, tetapi melainkan miliknya semata. Jika itu salah, itu adalah kehilapan kita menggunakan miliknya. Jika itu benar, itu adalah kebenaran darinya yang menuntun kita. Nah, dengan cara seperti itulah kita gampang untuk melepaskan semua yang sudah berlalu. Lalu setiap kali kita menemukan hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, yang bisa kita lakukan adalah berterima kasih. Karena kita tidak pernah tahu apa yang kita sebut buruk hari ini bisa jadi sesungguhnya adalah sesuatu yang dikirim Tuhan untuk menjaga kita. Ini banyak sekali kejadian. Saya sering mengalami ini. Ketika saya mau berangkat ke tempat kerja, ke masa kuliah dulu,
Ketika saya berdoa, Tuhan, lindungi saya dalam perjalanan hari ini. Tiba-tiba ban motor kempes tertusuk paku. Apakah saya marah? Tidak. Ya, selama masa kuliah saya sering mengalami itu, saya tidak marah. Tapi berkata, terima kasih Tuhan. Motorku hari ini kempes. Sehingga aku bisa memberi berkah mata pencaharian kepada para penambal ban. Dan mungkin dengan ini kau sedang menjaga aku, sehingga aku tidak tiba di tempat di mana aku mungkin mengalami hal buruk. Hanya gara-gara aku harus menyisihkan ruang dan waktuku ke tempat di mana aku harus memperbaiki ini. Jika lancar perjalananku bisa jadi terjadi sesuatu. Nah, dalam hal seperti itu pun kita bisa bersyukur, Kang Abu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menemukan hal buruk dalam kehidupan kita? Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Itu Pak Wayan, kata kunci yang luar biasa sekali. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan hal buruk dalam hidup, padahal semua yang terjadi adalah penyelamatan sebetulnya ya Pak Wayan ya. Wah, itu luar biasa Pak, terima kasih. Nah, ini yang menarik Pak, ketika tadi berbicara tentang dari Annamaya Kosa sampai akhirnya adalah masuk ke Anandamaya Kosa gitu. Dalam perjalanannya Pak, setiap manusia tuh pasti melalui tahapan 5 ini, atau ada yang langsung atau ada yang gimana? Apakah setiap manusia punya patternnya masing-masing, atau pasti akan mengalami fase-fase itu Pak kira-kira? Ya, secara alami kita akan mengalami semua fase itu. Pertama, ketika pertama kali ya, sama seperti pertama kali kita naik mobil ya. Kita naik mobil, tentu kita mempelajari bagian apanya dulu, kemudian kita mempelajari bagian apanya. Nah, ketika kita masuk ke dalam tubuh manusia sebagai kendaraan ini, pertama kita akan belajar menggunakan tubuh ini. Belum menggunakan lapisan energi kita, belum menggunakan lapisan pikiran kita, belum menggunakan lapisan pengetahuan kita. Nah, karena apa? Di level belajar menggunakan lapisan tubuh ini saja sudah luar biasa. Paling sederhana ya. Sudah berapa lama sejak kita lahir sampai hari ini kita belajar menggunakan bibir kita untuk kapan tersenyum, kapan harus begini. Bagaimana kita menggunakan mata kita? Bagaimana kita menggunakan telinga kita? Itu saja belum sepenuhnya kita pelajari. Nanti kalau kita sudah masuk ke wilayah energi, kita tahu bagaimana kita menggunakan energi kita. Ya seperti tadi itu, energi yang kita dapatkan dari makanan, ya, matahari begitu penuh cinta kasih, memancarkan energinya yang diubah menjadi makanan di kehidupan ini. Kemudian makanan itu kita jadikan energi, ya, apakah dari cahaya matahari yang terang, ya, dari cahaya matahari yang terang terserap oleh tumbuh-tumbuhan menjadi padi, menjadi segala macam bentuk makanan dari tumbuh-tumbuhan. Lalu apakah setelah kita makan, energi itu kita ubah kembali menjadi terang? Sayangnya kebanyakan energi itu kita ubah menjadi kegelapan ego. Ya, kalau sekarang Kang Abu Marlum sudah berhasil mengubahnya kembali menjadi cahaya terang pengetahuan, lalu membaginya. Jadi memberi terang kepada orang yang sedang gelap kehidupannya, gelap oleh penderitaan, oleh sakit, oleh kemiskinan dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang mampu mengubah energi yang dimasukkan ke dalam dirinya kembali menjadi energi terang yang menerangi gelapnya penderitaan orang lain. Tapi begitu kita masih sering mengeluarkan hal-hal yang menambah gelap ego orang lain atau memancing kegelapan ego orang lain, maka kita sedang mengubah energi terang matahari menjadi energi gelap kepada kehidupan. Nah, itu saja sudah perenungan yang lumayan banyak kalau kita renungkan dari sejak kita pernah mengalami kesadaran sampai hari ini. Coba nanti renungkan di rumah, berapa banyak sudah energi-energi terang itu kita ubah menjadi energi gelap kehidupan. Syukur-syukur seperti Kang Abu sudah mulai banyak melakukan, mungkin sudah sering mengubah kembali energi cahaya menjadi cahaya, bukan menjadi energi kegelapan. Tapi coba renungkan, mungkin masih banyak di antara kita seperti saya juga sering melepaskannya menjadi energi kegelapan. Ya, itu contoh. Pak Wayan, ini super sekali Pak Wayan, yang apa ya, membuat kita jadi selalu waspada gitu Pak. Ketika kita menyadari hal ini, tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup itu yang tidak bermakna, yang intinya adalah cahaya dan kasih sayang gitu Pak. Jadi
Luar biasa sih, saya jadi menyadari tentang kalimat, let's say saya ngambil dari dalam kitab suci, let's say Quran mengatakan zulmatin ilan nur gitu, dari gelap menjadi cahaya. Barusan Pak Wayan mengatakan, iya ya, yang semua kita makan sumber energinya datang dari matahari, datang ke kita dengan cahaya itu. Apakah kita mengembalikan kembali menjadi cahaya itu? Itu perenungan yang luar biasa sekali Pak, dan mudah-mudahan, terima kasih Pak, ini juga bukan hanya jadi knowledge, tapi mudah-mudahan ini semua juga jadi apa ya, rem lah gitu, rem yang setidaknya kita rethinking lagi sebelum kita mengucapkan, sebelum kita bertindak, karena saya sangat gimana ya, udah bukan setuju lagi, karena ini sudah diyakini dan sudah dialami, apa yang keluar itu pasti akan kembali gitu. Nah, terima kasih juga Pak tadi ketika mengatakan bahwa kita lagi belajar nyetir kendaraan ini. Iya ya, baru disadari juga ini tuh kendaraan yang kita baru belajar nyetir, yang masih banyak nabrak-nabrak, yang ya dalam kehidupan sekarang sampai saat ini sudahkah kita bisa menyetir si kendaraan ini. Nah, kembali kepada 5 lapisan tadi Pak. Ketika di dalam konteks biological, let's say mata, bibir, dan seterusnya, itu pun memiliki karma, dan itu sangat membantu saya pribadi, dan saya rasa teman-teman yang ada di sini juga, semua yang menyaksikan ini juga, saya rasa kita mendapatkan rasa yang sama gitu ya, betapa bersyukur dan betapa ada sesuatu yang sangat ke dalam diri kita tuh, ada sesuatu deh saya rasa, dan susah diceritain lah gitu, pasti ada rasanya. Nah, naik satu level dari fisik kepada non-fisik Pak Wayan, energi itu kan lebih tidak terlihat gitu. Ya. Maaf sekali ketika saya mengatakan atau saya mengeluarkan dengan seperti ini di tempat yang berbeda, itu maknanya akan berbeda. Nah, ketika semakin halus menjadi energi, gimana kita bisa controlling si karma ini supaya energi itu kembali ke kitanya jadi lebih baik gitu Pak? Silakan. Ya, oke. Jadi gini, seperti yang pernah saya ceritakan tentang Tuhan di masa lalu gitu, di awal-awal atau dalam buku Rahasia-Rahasiaku. Tuhan itu menyebut dirinya sebagai akulah kecerdasan semesta tak terbatas. Jadi pegang kuncinya, Tuhan sebagai kecerdasan. Dan kita sebagai Atman atau ruh atau ya jiwa ini adalah percikan dari kecerdasan itu. Jadi ada kecerdasan dalam diri kita. Ketika kecerdasan menunjukkan kemampuannya melakukan usaha dalam kehidupan ini, maka kemampuan melakukan usaha itu adalah energi. Jadi energi adalah kemampuan melakukan usaha. Kemampuan siapa? Kemampuan si kecerdasan itu. Kecerdasan yang abstrak itu. Nah, yang tak berwujud. Tapi begitu dia menjadi energi, maka dia menjadi energi yang bisa dilihat, yaitu energi cahaya. Energi yang bisa didengar, yaitu energi suara. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan energi ini atau kemampuan ini? Tentu saja seharusnya energi ini dibimbing oleh sang pemiliknya, yaitu yang memiliki kemampuan itu, yaitu siapa? Kecerdasan. Nah, pertanyaannya, apakah kecerdasan jiwa kita yang menggunakan energi yang ada dalam diri kita ini? Apakah kecerdasan sadar kita yang menggunakan energi ini? Atau malah kegelapan ego kita? Itu pertanyaannya. Nah, begitu kegelapan ego kita yang menggunakannya, disinilah kita menjadi dosa. Jauh dari kesungguhan kita. Makanan kita mendapatkan energi dari sumber energi yang bercahaya, yaitu matahari. Jiwa kita yang memberi hidup, ya kalau kita tidak punya energi, kita tidak hidup. Jiwa kita yang memberi hidup. Jadi ada dua sumber energi. Sumber energi adalah kecerdasan atau sang jiwa, atau Atman atau ruh dari Tuhan. Lalu dari materinya mendapatkan energi dari cahaya matahari. Jadi dua-duanya sumber energi yang bercahaya. Bagaimana mungkin dua sumber energi yang bercahaya ini malah menimbulkan kegelapan dalam kehidupan ini? Itu karena energi ini dibiarkan dibimbing oleh ya hal-hal yang berasal dari kegelapan dalam diri kita. Kegelapan yang dibesarkan oleh informasi-informasi yang membesarkan ego kita dari luar itu. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah cahaya terang jiwa kita, ruh kita, cahaya terang energi yang datang dari makanan kita malah terbungkus, ya, terbelenggu, terselubung oleh kegelapan ego. Akhirnya yang keluar adalah kegelapan yang membuat kita nabrak sana, nabrak sini. Pikiran kita anti ini, anti itu. Kata-kata kita nabrak sini, nabrak sana.
karena urusannya nabrak-nabrak, tentu akhirnya hasilnya adalah kehancuran dan rasa sakit karena nabrak sana nabrak sini. Seperti tubuh kita, kalau nabrak sana nabrak sini, tentu kalau tidak sakit, kalau tidak hancur ya sakit, ya luka. Jadi ketika dia keluar energi sebagai kata-kata, nabrak sana nabrak sini, tentu saja tabrakan itu akan menyebabkan kehancuran atau luka. Sehingga yang terjadi adalah energi yang terpisah. Arti energi harusnya begini, cahaya itu dia menjadi jurang. Ada yang hilang dari kelangsungan itu, oleh karena dia terluka oleh kegelapan. Anggaplah misalnya ada cahaya yang seperti cahaya matahari ketika gerhana, karena tertutupi maka sebagian akan digelap, tertutupi oleh bayangan kegelapan ego kita. Nah, itulah yang menyebabkannya. Jadi siapa yang salah? Kita hanya salah tidak mampu menggunakan dengan baik energi yang bercahaya dari Tuhan sebagai jiwa roh kita. Kemudian energi yang bercahaya dari matahari kepada tubuh kita, keluarnya kok kenapa menjadi kegelapan. Mungkin kita harus membersihkan selubung itu sendiri dari dalam kita. Wah, luar biasa Pak Wayan, terima kasih. Saya banyak sekali pertanyaan, tapi saya ingin berbagi juga supaya teman-teman bisa sama-sama untuk bisa sharing gitu Pak Wayan. Jadi teman-teman silahkan jika ada pertanyaan, mau langsung raise hand, mau langsung bicara langsung, baik di YouTube maupun di Zoom, dipersilahkan. Dan ini udah ada masuk satu nih. Ya silakan ya, kita diskusi nih, ini luar biasa ya teman-teman. Wah, kita bersyukur ya malam hari ini, luar biasa sekali gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Wayan. Oke, ini ada pertanyaan begini Pak. Oke, nanti sebelum ke Pak Azmi, ini ada satu private dulu sebentar ya, nanti ke Pak Azmi habis. Oh, Pak Azmi tadi kepencet kayaknya. Oke. Jadi ini pertanyaannya private, pertanyaannya begini. Assalamualaikum Kang Abu, waalaikumsalam. Maaf mau titip pertanyaan, seperti yang dijelaskan Bapak Wayan bahwa seseorang akan menerima karma atas apa yang telah kita lakukan. Misal, seseorang menderita kanker. Bagaimana mekanisme penjelasannya seseorang yang menderita sakit dari sisi karma, dan bagaimana sebaiknya menghindari karma yang berupa sakit ini? Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Jadi begini, tubuh kita itu dipenuhi oleh kecerdasan yang luar biasa. Setiap sel tubuh kita itu memiliki DNA yang tersusun dari 5 jenis atom yang membentuk rantai DNA yang sedemikian cerdasnya luar biasa. Di seluruh tubuh kita DNA-nya sama, tapi cerdasnya luar biasa. Kalau kita cabut bulu alis, dia tidak akan tumbuh sepanjang bulu rambut kita. Kalau kita cabut bulu hidung, padahal DNA-nya sama. Ketika kita cabut bulu hidung, tidak akan pernah dia tumbuh sepanjang rambut kita. Dia tahu, kalau di hidung saya akan berukuran sekian, kalau di alis sekian, kalau di rambut sekian. Bayangkan kalau rambut kita digunting, kemudian dia hanya tumbuh sepanjang atau sepanjang bulu hidung, semua orang akan pendek-pendek. DNA yang sama, kecerdasannya luar biasa. Jadi seluruh sel tubuh kita memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan dia akan bekerja dengan kecerdasannya yang luar biasa itu untuk memelihara dan menciptakan sel-sel baru yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi apa yang kemudian dilakukan sebagai karma oleh pikiran kita? Kadang kita mengganggu. Kenapa? Karena pikiran kita adalah penguasa dari seluruh sel-sel tubuh kita. Pikiran kita disebut dalam ilmu mitologi sebagai Prajapati, penguasa. Jadi presiden alam semesta kecil ini adalah pikiran kita. Begitu pikiran kita memerintahkan, kamu sakit, kamu sakit, kamu sakit, kita akan sakit. Ketika kita terus-menerus memberikan kepada kecerdasan, namanya sel-sel tubuh kita cerdas, memberikan dia stresor, kamu tidak berguna, kamu tidak berguna. Kamu ini sebentar lagi akan mati, kamu ini tidak ada gunanya, dan sebagainya. Setiap sel tubuh mengalami stresornya. Tubuh pun akan, setiap sel tubuh yang mengalami stres itu kemudian akan melakukan reaksinya. Entah dia melemahkan dirinya, entah kemudian dia tumbuh sebagai berlebihan, sel-sel yang tumbuh berlebihan, sebagai sel kanker dan sebagainya. Kenapa? Karena dia menerima stresor-stresor yang diberikan oleh pikiran kita sendiri. Hasil dari karma kita, bukan saja dia akan hasil dari karma pikiran kita, yang diyakini dengan penuh emosional negatif oleh perasaan kita, itu mempengaruhi setiap sel atau makhluk hidup yang membentuk tubuh kita, alam semesta kecil ini.
Sama halnya kalau kita berbuat negatif, berpikir negatif, maka setiap makhluk hidup di luar diri kita akan berpengaruh. Jangan kata kecerdasan tubuh kita. Bahkan ada cerita tentang penelitian tentang di sebuah hutan, seekor gajah memakan daun-daun dari sebuah pohon. Lalu apa yang terjadi? Pohon-pohon lain mendengar informasi dari daun-daun yang dimakan pada pohon itu. Akhirnya yang terjadi adalah pohon-pohon lain segera menyiapkan racun pada daun-daunnya, sehingga begitu si gajah berpindah, gajah tidak lagi menyukai daun yang sama pada pohon yang berbeda. Karena ternyata terjadi komunikasi di antara pohon-pohon yang seakan-akan tidak berbicara itu. Bayangkan setiap sel tubuh kita ini dia berkomunikasi. Begitu pikiran kita stres oleh karena banyak pekerjaan, banyak kegiatan yang belum terselesaikan, dia berkomunikasi kepada lambung untuk mengeluarkan asam lambung. Maka jangan heran orang yang stres biasanya asam lambungnya meningkat. Ya. Atau kemudian dengan dia stres, kemudian dia berkomunikasi dengan jantung. Jantung kemudian berdenyut kencang. Atau paru-paru bernapas terasa berat dan sebagainya. Itu karena seluruh tubuh kita berkomunikasi dengan kesadaran yang kita sebut sebagai kesadaran bawah. Jadi kecerdasan bawah sadar. Jadi itulah yang menyebabkan terbentuknya sel-sel yang mungkin akan kemudian tidak kita sukai. Ya, pikiran kita tidak menyukai tubuh yang sakit, tapi tanpa sadar pikiranlah yang memerintahkan dia untuk mengalami itu. Ya. Dan apa yang bisa kita lakukan sekarang? Perbaiki. Bicaralah dengan setiap sel tubuh kita. Bicara dengan kecerdasan sel tubuh kita. Bisa kok, bisa. Saya sering berbicara. Pernah melakukan itu untuk alergi, untuk tumor yang pernah saya miliki. Tapi untuk yang lain-lain penyakit ya saya biarkan. Karena apa? Ya, ada hal lain. Kenapa? Karena mungkin saya harus mengalami, sehingga saya tidak berpikir untuk menghilangkan hal-hal yang tidak ingin saya hilangkan. Jadi untuk menikmati rasa sakit, kadang-kadang saya membutuhkan rasa sakit. Ya. Karena saya pernah mengalami kejadian kecelakaan, benturan di pergelangan kaki sehingga keselio. Begitu saya perintahkan dia untuk berhenti nyeri, tiba-tiba dalam tempo beberapa detik nyerinya hilang. Tapi ternyata prosesnya tidak hilang, nyerinya hilang, prosesnya tidak hilang. Dia bengkak dan dia tetap saja melakukan tugasnya. Akhirnya saya minta maaf. Saya bilang, oke, kalau mau nyeri, nyerilah. Saya nikmati nyerimu. Sehingga apa? Karena dengan nyeri dia sedang menyembuhkan dirinya. Kalau dia nyerinya hilang, dia seperti rumah yang kebakaran, tapi alarmnya mati, sehingga tidak ada yang bisa mendengar rumah itu kebakaran. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi biarkan saja. Jadi begitu kita mengalami tumor, cancer, bicaralah pada sel-sel itu. Mungkin dulu kita menyakitinya dengan emosi-emosi negatif, dengan banyak stresor. Sekarang baliklah. Katakan kepada setiap sel itu bahwa engkau adalah sel-sel cerdas yang DNA-mu. Karena DNA itu yang menghidupkan dan mematikan, dia akan memiliki kode-kode. Yang menghidupkan, yang mematikan itu adalah pikiran kita. Begitu pikiran kita banyak stres, kita menghidupkan yang ini, sehingga terjadilah pembelahan-pembelahan sel yang menyebabkan dia menjadi sel-sel tumor dan sebagainya. Padahal dia memiliki kealamian. Nah, itu yang sebagian. Sebagian lagi memang adalah pilihan jiwa kita untuk terlahir kepada tubuh yang memang menderita penyakit dan sebagainya. Sebagian demikian. Kenapa? Karena dulu mungkin kita belum pernah memiliki tubuh yang kita hargai. Karena memiliki, bayangkan misalnya, kalau kita suka memiliki mobil yang bagus, orang tua kita kaya raya, dan kita ingin beli mobil, mungkin dibelikan mobil yang bagus. Tapi begitu kita tidak bisa memelihara mobil yang bagus itu, kemudian baru saja dibelikan Mercy yang bagus, kita tabrakkan sana, tabrakkan sini, hancur lebur. Mungkin ketika kita butuh mobil lagi, orang tua kita akan memberikan mobil kita second, rongsokan, dan sebagainya. Sama. Begitu hari ini kita mendapatkan tubuh yang bagus, yang seharusnya energinya penuh cinta kasih, kita dapatkan dari luar, jiwanya penuh cinta kasih, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang menyakitkan dan penuh kegelapan. Suatu ketika nanti di alam neraka, ya, alam neraka itu adalah di sini, alam naraika, alam manusia itu, nara itu manusia. Alam manusia itulah kita akan mendapatkan lagi kendaraan lain yang tidak lagi sesuai dengan yang kita inginkan di masa lalu. Maka diberikanlah, dulu kamu tidak bisa menghargai tubuhmu,
Daripada kamu nabrakin mobil-mobil yang bagus ini, saya berikan kamu tubuh yang tidak bagus untuk kamu pelajari, untuk kamu belajar mensyukuri setiap tubuhmu. Nah, nanti begitu kita sekarang bisa mensyukuri itu, kelak kamu akan saya berikan tubuh yang lebih bagus lagi untuk kebutuhanmu lain. Sekarang kamu harus belajar mensyukuri tubuh yang ini, betapapun keadaannya. Maka ketika kita bisa mensyukuri tubuh yang bahkan kita sebut cacat ini, kita lihat banyak sekali. Ada Nick Vujicic, ada siapa lagi itu yang bisa memainkan gitar tanpa tangan, dia menggunakan kakinya main gitar. Disitulah keajaiban terjadi. Disitulah kecerdasan luar biasa memberikan kepada kita pesan bahwa bahkan jika tubuh yang kamu sebut cacat pun kamu gunakan dengan baik, kamu bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Apalagi sekarang dengan tubuh yang seganteng Kang Abu Marlo misalnya itu, ayo gunakan dengan penuh manfaat kepada ini. Jadilah khalifah. Jadikan tubuh ini khalifah ya. Jadilah tubuhmu ini kerajaan yang rahmatan lil alamin, memberi berkah bagi hidupmu, memberi berkah bagi kehidupan orang lain. Itulah sarannya. Sebelum nanti kita diberikan tubuh yang tidak sesuai untuk yang kita butuhkan di kehidupan berikutnya. Jadi belajar dari sekarang menghargai setiap sel tubuh kita, kasih sayang kepada setiap sel tubuh kita, supaya nanti kita diberikan yang lebih bagus lagi lah. Nah, seperti misalnya kalau kita diberikan oleh orang tua kita gadget atau alat apapun yang kita bisa rawat dengan baik, itu nanti akan diberikan yang lebih baik sesuai dengan peningkatan kecerdasan dan kemampuan kita. Jadi ruh kita semakin matang nanti akan diberikan tubuh yang lebih bagus, yang lebih mampu mengikuti kematangan ruh kita ketika terlahir kembali dalam kehidupan berikutnya. Tapi begitu ruh kita tidak mampu menggunakan tubuh ini, tidak bisa menggunakan lapisan pikirannya, lapisan energinya, siap-siap di kehidupan berikutnya kita akan mendapatkan tubuh yang belum tentu kita inginkan. Nah, tapi kembali seperti tadi, begitu dengan kesadaran kita bisa bersyukur, bahkan tubuh yang kita sebut cacat pun akan luar biasa ininya. Nah, jadi pada banyak keadaan kita temui orang-orang dengan tubuh yang cacat justru mengagumkan sekali karya-karyanya, mengagumkan sekali caranya menghadapi kehidupan, karena mungkin mereka sesungguhnya adalah ruh matang yang diam dalam tubuh cacat, tetapi untuk mengajari orang-orang yang sedang berada dalam penderitaan di tubuh yang cacat itu. Kira-kira seperti itu, Kang Bumar. Wah, itu kalimat terakhir luar biasa sekali, Pak. Boleh jadi itu adalah ruh matang yang disimpan di tubuh yang cacat untuk memberikan pelajaran kepada orang yang belum mengerti, gitu ya, Pak ya? Ya. Itu luar biasa. Saya jadi satu terbersit, Pak. Sejatinya kita tuh dalam tanda petik ya, Pak, ini nggak tahu sih, kepikiran tadi Bapak bicara bahwa sebetulnya kita tuh banyak sekali menjahati diri sendiri sebetulnya ya, Pak ya. Kita tuh banyak sekali bahasa, kalau dalam bahasa Arabnya disebut zolim gitu. Menyakiti diri lagi. In a sense kita dalam tanda petik melakukan apapun yang di luar tadi sel yang seharusnya terjadi dengan baik, pikiran kita malah jadi blokir dan seterusnya. Kira-kira seperti itu nggak, Pak? Iya, betul. Banyak sekali. Kenapa kita sering menyakiti diri sendiri? Karena itu adalah mekanisme pembelaan ego kita. Jadi dalam mekanisme pembelaan ego itu prosesnya sejak kecil itu begini. Sebenarnya kita bertumbuh normal, sama seperti pepohonan. Begitu pepohonan bertumbuh menuju cahaya, tapi dia terhalang oleh sesuatu, maka dia akan berbelok. Nah, ada mekanisme pembelaan dia untuk tetap menuju cahaya. Nah, diri kita, ya sebagai manusia ini, pun seringkali mengalami hambatan-hambatan. Contohnya, ketika kita bertumbuh di masa kecil, kadang-kadang kita dihambat untuk menemukan jawaban oleh orang tua kita. Ketika misalnya di agama kita menanyakan Tuhan itu siapa, Tuhan itu apa, kita dimarahin, kamu jangan nanya-nanya itu, nggak boleh nanya-nanya tentang siapa Tuhan. Nanti kamu kehilangan keyakinanmu kepada Tuhan. Akhirnya yang terjadi adalah kita memendam rasa sakit oleh karena ada kesenjangan antara pencarian kita dengan jawaban yang kita butuhkan. Apapun bentuk rasa sakit yang kita dapatkan itu akan membuat kita bereaksi secara ego sebagai mekanisme pembelaan. Karena begitu pikiran kita merasakan luka yang kita sebut sebagai perasaan tersakiti, seketika ego kita akan bereaksi untuk menyelamatkan diri.
entah reaksi dalam bentuk fight atau melawan atau flight, melarikan diri. Yang melawan misalnya akan berusaha untuk menyakiti balik yang menyakitinya. Tapi ketika dia ingin menyakiti orang yang menyakitinya, ternyata orang itu lebih besar, lebih berkuasa, lebih punya otoritas, maka kita akan berbalik menyakiti lingkungan. Tapi ternyata lingkungan dijaga, misalnya menyakiti lingkungan, misalnya kita mukul meja lah, menghancurkan barang-barang. Tapi begitu semua itu terjaga oleh orang yang juga lebih berkuasa, akhirnya kita menyakiti diri kita sendiri. Nah, itulah yang banyak terjadi ketika kita masih kecil. Menyakiti diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri. Lalu yang terkumpul adalah penyesalan pada diri kita, kenapa aku terlahir begini, kenapa orang tua aku begini. Akhirnya yang terjadi adalah sedikit demi sedikit kita menyakiti diri kita sendiri, kita mengumpulkan noda-noda rasa penderitaan, sakit batin yang tersimpan, tidak pernah keluar. Itu yang akhirnya keluarlah sekarang sebagai ekspresi dari pertumbuhan sel-sel tubuh kita. Ada berbentuk sel kanker, ada berbentuk sel yang mudah imunnya turun dan sebagainya. Nah, jadi kenapa kita menyakiti diri sendiri? Karena di masa kecil mungkin kita tidak pernah bisa mengekspresikan perasaan sakit kita kepada orang lain, sehingga kita mengekspresikan itu kepada diri kita sendiri. Nah, berat bebannya adalah sekaranglah saatnya kita belajar untuk menyayangi tubuh kita, batin kita, memaafkan diri kita. Karena betapapun juga tubuh yang kita sakiti ini adalah Tuhan. Karena dia adalah materi-materi yang merupakan pemadatan energi. Sedangkan energi adalah kemampuan kecerdasan semesta itu. Tubuh ini adalah Tuhan. Energi yang ada kita ini adalah Tuhan. Jiwa kita, roh kita, atman kita adalah Tuhan. Sehingga ketika kita menyakiti diri kita, kita menyakiti Tuhan yang ada dalam diri kita. Saatnya sekarang, sebelum kita meminta maaf kepada Tuhan yang kita toleh ke atas, mari kita meminta maaf kepada Tuhan yang kita sakiti dalam diri kita. Belum kita minta maaf kepada Tuhan yang kita sakiti sebagai orang tua kita, sebagai teman kita, sebagai pasangan hidup kita, sebagai anak kita. Minimal cari anak kecil dalam diri kita yang pernah kita sakiti di masa kecil, dan kemudian kita framing bahwa ketika aku sakit, kaulah yang akan kusakiti. Ketika aku sakit, kaulah yang akan kusakiti. Ya, sekarang balik. Ketika aku tersakiti, maka aku akan melepaskan rasa sakit itu kepada alam yang lebih besar. Karena apa? Karena alam yang lebih besar tidak akan pernah tersakiti oleh rasa sakit kita, karena dia menyerap dengan cinta kasihnya. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Kang. Ya. Luar biasa, Pak Wayan. Luar biasa, terima kasih. Tadi berkaitan sama orang tua, Pak Wayan. Ini banyak sekali pertanyaan, jadi saya rangkum gitu ya. Jadi ini pertanyaannya banyak dari orang, dari YouTube juga ada, dari yang di chat juga ada. Jadi pertanyaannya kurang lebih begini, Pak Wayan. Bagaimana kalau posisinya terbalik? Bukankah banyak orang tua yang menyakiti anak? Sedangkan orang tua sendiri tidak pernah sama sekali meminta maaf atau sadar jika dia sudah menyakiti anaknya. Nah, bagaimana karma orang tua itu? Apakah juga itu menjadi karma seorang anaknya atau untuk anaknya atau keturunannya? Kira-kira itu rangkuman dari semua pertanyaan tentang hubungan antara orang tua sama anak. Silakan, Pak Wayan. Baik. Bayangkan kita balik situasinya. Bayangkan sekarang kita adalah orang tua yang keras kepada anak, suka menyakiti anak, suka berkata-kata kasar kepada anak. Pokoknya kita orang tua yang tidak benar kepada anak kita. Nah, untuk merasakan apa yang dialami oleh anak kita, untuk mengalami rasa seperti apa yang dirasakan oleh anak kita, oleh perlakuan kita sebagai orang tua, kira-kira caranya bagaimana? Tentu saja caranya mengalami itu adalah dengan menjadi suatu ketika menjadi anak yang disakiti oleh orang tua. Betul tak? Hanya itu satu-satunya cara. Karena untuk sampai di tingkat empati, untuk mengalami rasa seperti yang dirasakan orang lain, kita harus mengambil posisi. Ya, mengambil posisi yang sama. Sebagaimana posisi yang pernah kita berikan karma yang buruk itu. Nah, pertanyaannya adalah apa? Ketika kita sekarang atau pernah menjadi seorang anak yang disakiti oleh orang tua kita, pelajarannya adalah renungkan.
Mungkin dulu kita pernah menjadi orang tua yang menyakiti anak, sehingga sekarang kita menjadi anak yang disakiti orang tua. Ya, begitu. Tapi seandainya kita sekarang adalah orang tua yang pernah melakukan itu kepada anak kita, ya, saatnya sekarang yang sudah masuk ke level kesadaran ini, setidak-tidaknya belajar kesadaran ini, untuk segera meminta maaf kepada sang anak. Minta maaf. Untuk apa? Supaya kelak kita tidak akan mengalami kembali hal yang sama. Karena kita tidak pernah tahu apakah hutang karma ini kita bayar lunas atau justru kita bayar berlebihan sehingga nanti harus kita terima lagi sebagai balasan dari hutang karma yang pernah kita lakukan di masa sekarang. Jadi alih-alih kita mengajari anak kita untuk merasakan apa yang kita rasakan, yang dirasakan seseorang di masa lalu oleh perlakuannya saat menjadi orang tua, ternyata kita melakukan berlebihan. Nah, jadi cara memutus hutang karma adalah kalau kita adalah anak yang pernah disakiti oleh orang tua, saatnya sekarang memahami itu. Ambil kesadaran kita sebagai anak. Lalu ambil kesadaran kita sebagai orang tua di masa lalu. Ini kesadaran ruh ya. Ambil kesadaran ruh ketika mungkin kita sebagai ruh yang lahir sebagai orang tua seorang anak di masa lalu. Ambil di situ kemudian kita minta maaf. Oh, mungkin aku pernah menyakiti seorang anak di masa lalu. Sehingga sekarang aku disakiti sebagai seorang anak. Jadi, baiklah, aku maafkan diriku yang pernah menyakiti seseorang di masa lalu sebagai anakku, dan sekarang aku pun minta maaf sebagai anak yang pernah disakiti. Nah, lalu kemudian kita berhenti mendoakan hal buruk kepada orang tua yang menyakiti kita. Itu pelunasannya bagi anak yang pernah disakiti di saat sekarang. Kalau kita adalah orang tua yang sedang pernah menyakiti anak-anak kita di masa lalu, saatnya sekarang yang belajar di sini, yang belajar ya, saya bilang yang belajar. Kalau dia belum belajar, maka belum saatnya dia mengalami itu. Kalau sudah ada bergabung di sini, maka dia adalah orang-orang yang memang dikirim untuk mengalami lompatan kesadaran itu. Saatnya sekarang, mungkin kita pernah, pastilah sebagai orang tua kita pernah melakukan hal buruk pada anak kita, dengan kata-kata dan sebagainya. Duduk sejenak merenung, kalau anaknya masih kecil, masih bayi atau masih remaja dan sebagainya, boleh temui dia malam-malam, sampaikan permintaan maaf. Karena apa? Permintaan maaf kita akan melepaskan seluruh nasib buruk yang kemungkinan terjadi di masa depannya. Karena mungkin kita telah memframing hal buruk kepadanya. Misalnya, kita pernah mengatakan kepada anak kita, kamu ini tidak pernah belajar. Suatu ketika kamu tidak akan pernah berhasil. Ketika dia terjebak oleh framing yang kita buat itu, maka kelak anak kita tidak akan pernah sukses. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang disebut sebagai kutukan. Framing buruk adalah kutukan dari orang tua itu. Disitulah kita minta maaf. Ya, kita minta maaf. Nah, atau ketika kita adalah anak yang disakiti oleh orang tua dan terserap framing buruk dari orang tua kita itu, lalu disitulah kita sadar kenapa setiap kehidupan yang kita lakukan salah. Jadi anggaplah itu framing buruk dari orang tua kita, cari ke masa lalu kita, pindahkan kesadaran kita dari masa kini ke masa kecil, ke masa remaja, ke masa kanak-kanak dan sebagainya. Lalu temukan framing buruk itu dan bongkar framing buruk itu dengan memaafkan orang tua kita. Dengan sebentuk pengertian bahwa oh, mungkin aku pernah membuat framing buruk juga di masa kehidupan terdahulu kepada seorang anak. Sehingga sekarang aku ingin diharapkan merasakan sendiri bagaimana kalau di framing buruk oleh orang tua kita sendiri. Setelah kita sadar itu, kita maafkan semuanya, maafkan kehidupan masa lalu kita, maafkan kehidupan masa kini kita, lalu kehidupan masa depan kita akan dipenuhi cahaya terang, karena kita datang dari cerang, kita datang dari terang matahari, datang dari terang cahaya Tuhan. Maka kehidupan masa depan kita akan terang. Tapi begitu kita dibayang-bayangi oleh kegelapan masa kecil, kegelapan kehidupan terdahulu, maka berapapun terang kehidupan di masa depan, kita akan datang bersama kegelapan yang terframing dalam diri kita. Nah, kira-kira seperti itu caranya, Kang Marlo, untuk membongkar. Luar biasa. Jadi keingetan di sini ada ibu saya juga, jadi aku mau minta maaf dulu nih sama ibu saya. Maaf ya, Mam ya. Maaf lahir batin. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Mudah-mudahan Mama juga maafin aku ya. Peace. Terima kasih Pak Wayan. Ini ada pertanyaan menarik Pak Wayan. Pertanyaannya begini, dari Pak Putut Budi di YouTube.
Kalau kita sengaja atau tidak menyakiti orang lain dan tidak bisa meminta maaf secara langsung, apakah mendoakan orang tersebut bisa melunasi hutang karma kita kepadanya? Gimana Pak Wayan? Ya, dalam lapisan pancamaya kosa itu, bisa saja tubuh yang mendapatkan reaksi dari pahala dari karma kita. Atau bisa saja setelah kita meninggalkan tubuh ini, pahala dari karma tubuh kita, pahala pikiran kita, pahala energi kita, karma pikiran, karma energi kita itu terbawa ke dalam kehidupan berikutnya. Kenapa? Begitu kita meninggalkan anamaya kosa atau lapisan tubuh ini, kita akan pulang sebagai ruh yang masih membawa 4 lapisan tubuh lainnya. Tubuh energi, tubuh mental, tubuh pengetahuan, dan tubuh kebahagiaan itu. Ya. Nah, lalu ketika kita tidak bisa minta maaf karena kita tidak punya tubuh lagi, ya, atau tubuh kita tidak mampu kata-katanya didengar oleh orang itu tidak mau lagi menemukan kita, mendengarkan kata-kata kita. Dengan tubuh yang lain inilah kita berkomunikasi secara energi, berkomunikasi secara mental. Jadi kita bisa meminta maaf secara mental, lalu pancarkan energi cinta kasih kita kepada dia dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan. Jadi penghayatan itu, hayat itu artinya hidup. Jadi dengan menghidupkan afirmasi kita kepada dia, jadi rasakan kita pancarkan energi cinta kasih kita sebagai bentuk pemaafan kepada dia. Apakah dia akan berubah? Lihat. Kita bisa mengubah air yang keluar dari keran hanya dengan mengubah air yang ada di tangki airnya. Atau kita bisa mengubah air yang keluar dari keran hanya dengan mengubah warna air yang ada di sumur. Jadi ketika kita tidak bisa berkomunikasi untuk minta maaf kepada pikiran sadarnya, kita bisa minta maaf lewat pikiran bawah sadar kita yang satu sama lain terkoneksi sebagai kesadaran kolektif itu. Kita bisa minta maaf. Disampaikan setiap malam gitu. Ada banyak cara untuk itu. Kapan-kapan saya ajarkan, tapi dengan teori ini saja sudah cukup. Kalau mau duduk meditasi boleh, atau duduk bayangkan orang itu. Minta maaf lah. Karena dia akan menerima frekuensi-frekuensi pikiran kita. Sekalipun telinganya tidak mendengar. Tapi telinga pun mendengar frekuensi dalam bentuk suara. Begitu suara kita lepaskan, ya, menjadi gelombang suara, energi berupa gelombang suara, menggetarkan gendang telinga, frekuensi listrik lagi menjadi impuls. Tapi kalau kita keluarkan langsung dari pikiran kepada pikirannya, ya, walaupun dia tidak mendengar, kita bisa mengubah. Percaya tidak percaya, saya selalu melakukan hal ini kalau perlu. Mengubah orang lain hanya dengan pemikiran. Kalau perlu. Oke, Pak Wayan luar biasa. Terima kasih Pak. So, bukan kata-katanya yang merubah, tetapi gelombang dan vibrasi mungkin yang datang dari hati kita gitu ya Pak Wayan. Bahwa betul. Ketika hati kita bervibrasi, kita datang dari tempat yang sama, dari source yang sama, nggak mungkin vibrasinya nggak sampai gitu ya kira-kira Pak Wayan. Kira-kira begini, apa yang lebih, kalau kita lihat ada kilatan di langit, kira-kira tahu nggak suara apa yang akan terdengar? Tahu ya? Pasti, menggelegar. Jadi hanya dengan cahaya kita tahu apa yang akan muncul. Hanya cahaya. Jadi walaupun kita tidak mendengar, ya, seperti orang bisu tidak bisa mendengar suaranya orang, tapi dengan cahaya yang terpantul kepada tubuh orang yang sedang bicara dengan bahasa isyarat, matanya bisa membaca apa yang dikatakan. Jadi bahkan kita bisa minta maaf dengan cahaya mata kita kepada orang lain. Percaya tidak percaya? Tanpa pengucapan kata-kata, mata kita saja sudah bisa menunjukkan bahwa kita minta maaf kepada orang lain. Itu pertanda bahwa frekuensi cahaya bisa membuat kita memaafkan orang lain. Ya. Luar biasa Pak Wayan, terima kasih. Oke, kita terhubung dulu nih sama Ibu Intan seperti biasa. Wah, Bu Intan mau bayar utang nih kayaknya ya. Silakan Bu Intan. Selamat malam Bli Wayan. Selamat malam, Bu. Ini dari tadi si Abu tersentuh banget kayaknya. Dia mau minta maaf. Orang udah dikelabui. Kan dia tukang sulap, Bli.
sama. Saya udah geli aja dari tadi. Selain sama ibunya, dia banyak orang yang dikelabui. Itu karma Aduh. pale itu ya. Aduh, Tadi Bu Intan, sebetulnya saya jadi Beli Wayan, jadi menyadari lagi nih. iya Oh, betul. Oke, Beli makasih Bu Wayan Intan. dari tadi kita merasa kayaknya kita banyak benar salahnya gitu ya. Sebetulnya saya udah pernah menanyakan ini kepada beliau Wayan, cuman saya mau nanya lagi nih. Seandainya kita itu sadar bahwa kita itu punya kesalahan, tapi kita nggak tahu salahnya yang mana. Apalagi kayak saya, merasa nggak pernah nyakitin orang, padahal udah 1000 kali orang berebut yang udah pengen nonjok saya gitu. Tapi ya sudahlah, saya orangnya rada nggak merasa gitu nyakitin. Tapi saya sekarang udah sadar nih dalam waktu 2 jam ini, 1,5 jam, saya kok kayaknya banyak salah. Nah, saya mau minta maaf gitu kan. Tapi saya nggak tahu kesalahan saya. Karma saya itu masih berjalan. Apa bisa nggak ada jalan untuk menghilangkan karma itu? Gitu, Baik, Mbak Wayan. Terima kasih. baik. Oke, luar Nah, biasa. saya Pertanyaan mau Bu sedikit sebentar Pak Wayan. Pertanyaan Bu Intan ini ditanyakan hampir 8 orang yang bertanya di YouTube Oh dan gitu. di sini disatuin. Jadi ini mungkin jadi kesimpulan. Hatur nuhun Bu Intan, pertanyaannya Ya, keren terima kasih. banget. Ya. Silakan Pak Wayan. Oke, saya mau ajarkan dua cara. Boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan kapan saja, pagi-pagi ya, kalau ingin jalan ya. Ada yang mau jalan di pantai boleh, mau di halaman rumah boleh, gitu ya. Ini sebuah apa yang saya dapatkan dulu ketika saya latihan meditasi sendirian, gitu, mendapatkan aliran pengetahuan seperti ini, gitu. Jadi ketika berjalan itu, ya kaki kanan kaki kiri, begitu pelan-pelan aja melangkahnya. Angkat kaki kanan, letakkan, angkat kaki kiri, letakkan. Nah, pada saat kita mengangkat kaki kanan dan hendak meletakkannya, katakan seperti ini. Kaki kanan ya, anggaplah kaki kanan hal-hal yang baik, kaki kiri hal-hal yang buruk. Walaupun sebenarnya hal baik buruk hanya penilaian saja. Tidak ada yang benar-benar baik dan buruk. Katakan seperti ini. Begitu ngangkat kaki kanan, katakan, aku berterima kasih atas setiap hal baik yang pernah kulakukan pada kehidupan ini. Lalu letakkan kaki kanan. Begitu letakkan kaki kanan, otomatis kaki kiri terangkat. Pada saat kaki kiri terangkat, katakan begini, aku memaafkan setiap hal buruk yang pernah kulakukan di kehidupan ini. Baik dengan pikiran, baik dengan kata-kata atau tindakan. Tapi itu hanya bayangan saja. Yang terpenting kata-katanya, aku meminta maaf, aku memaafkan diriku atas setiap hal buruk yang pernah kulakukan kepada kehidupan ini. Tuh. Begitu melangkah ke kanan lagi, ulangi kata-kata yang sama. Aku berterima kasih atas setiap hal baik yang pernah kulakukan kepada kehidupan ini. Sehingga kita memberikan pujian dan pemaafan kepada diri kita sendiri. Tuh. Jadi ketika kita melangkah ke sini ya, ke satu arah, pada saat kita melangkah balik, kita gunakan bahasa yang berbeda. Sama-sama ya, berterima kasih dan memaafkan, tapi bahasanya berbeda. Begitu melangkah balik, begitu mengangkat kaki kanan, bahasanya adalah, aku berterima kasih atas setiap hal baik yang dilakukan kehidupan ini kepadaku. Lalu bayangkan orang-orang yang pernah baik kepada kita, kejadian-kejadian yang pernah baik kepada kita. Bayangkan kita berterima kasih kepada kehidupan ini. Yang tadinya waktu jalan ke sini, kita bilang terima kasih kepada diri kita sendiri. Pada saat ke sini, kita bilang terima kasih pada kehidupan ini. Atas setiap hal baik yang kita terima. Lalu, katakan ketika kaki kiri yang terangkat, katakan, aku memaafkan setiap hal buruk yang terjadi pada kehidupanku. Aku memaafkan setiap hal buruk yang terjadi pada kehidupanku. Yang dilakukan oleh siapapun. Nah, ini secara umum. Tapi boleh kemudian menggunakan satu orang, misalnya siapa? Pasangan kita sendiri misalnya. Aku meminta maaf atas hal buruk yang pernah kulakukan padamu, pada pasangan kita, atau kepada anak kita. Giliran lah, boleh yang mana saja. Itu kan kita tidak mungkin berjalan cuma satu kali. Nah itu boleh secara umum dulu, atau boleh secara khusus dulu per orang yang kita inginkan maafnya atau kita ingin maafkan, secara umum boleh. Itu salah satu cara. Atau boleh kalau lagi pingin dingin-dingin, musim dingin misalnya, mengambil api, membuat api unggun kecil lah dengan apa gitu. Kemudian kita bikin tulisan-tulisan tentang rasa maaf kita kepada, mungkin tulisannya misalnya dengan kertas merah 1,
dengan kertas putih satu, putih mewakili kebaikan misalnya, yang merah atau yang warna gelap lainnya sebagai keburukan kita, lalu kita katakan, aku minta maaf kepada ini, lalu bakar. Aku terima kasih kepada ini, lalu bakar. Sehingga hal baik dan hal buruk yang pernah kita lakukan atau kita terima di kehidupan ini, kita lebur kepada semesta itu kembali. Itu salah satu cara untuk membebaskan diri kita dari rasa bersalah atau rasa melekat terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan atau pernah kita terima. Sehingga yang terjadi adalah nanti kita akan terbebas, benar-benar lunas hutang karma kita. Entah karena kita berhutang karma pernah melakukan kebaikan, atau kita berhutang karma karena pernah menerima kebaikan, atau melakukan kejahatan, atau menerima kejahatan. Karena setiap itu akan memberikan reaksi kepada kita. Aksi buruk orang akan memancing kita bereaksi buruk. Aksi baik orang akan memancing kita bereaksi baik. Begitupun sebaliknya. Aksi baik kita akan memancing kita mendapatkan reaksi yang baik. Aksi buruk kita akan memancing kita mendapatkan reaksi yang buruk. Ini akan terus-menerus menjadi perputaran tempat untuk mengalami itu. Ini yang disebut sebagai perputaran samskara. Itu tempat di kehidupan ini bernama Naraika. Karena di kehidupan ini ada surga, ada neraka. Jadi ada orang yang terlahir dari alam surga, alam neraka. Disinilah dia mengalaminya, mengalami kebaikan atau keburukan di sini. Nah, jadi itu cara untuk melepaskannya. Atau kalau tidak mau susah jalan-jalan, yang tidak bisa jalan, yang kakinya rematik dan sebagainya, tarik nafas, hembuskan dengan doa yang sama. Aku meminta maaf pada tubuhku, hembuskan keluar. Aku berterima kasih, hembuskan keluar. Gitu. Jadi atau boleh pakai tasbih atau boleh apa saja, boleh. Intinya adalah melepaskan hal baik dan hal buruk. Sehingga kita benar-benar kembali netral karena menerima segala dualitas dengan cara yang sama. Tidak melekat kepada baik, tidak melekat kepada buruk. Tapi membiarkan itu hanyalah sebagai perjalanan karma saja, perjalanan tindakan. Karena hidup memang harus bekerja. Bekerja apapun itu, bebas dari penilaian baik dan buruk. Seperti itu kira-kira kamu. Baik, Pak Wayan, luar biasa sekali. Bu Intan ya, kita dapat jawabannya komplit dengan, wah udah deh, ini mahal pokoknya ya, ini komplit dengan caranya, komplit dengan penjelasannya, luar biasa. Terima kasih Ibu Intan yang sudah membuka pertanyaan dan saya rasa ini menjawab banyak dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Hatur nuhun. Kita ke Ibu atau Mbak Ira Masriana, silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih kesempatannya, Mas. Selamat malam, Pak. Selamat malam, silakan. Iya, gini Pak, beberapa tahun yang lalu itu saya ada pernah ngikuti suatu pelatihan dan di situ diberitahu katanya sebenarnya kalau kita mau mengetahui tentang relationship dengan manusia dengan materi itu bisa dilihat bagaimana relationship kita dengan orang tua kita. Dan tadinya saya pikir masa iya sih, setelah saya mulai ikut mendalami beberapa pemahaman tentang diri, spiritual dan lain sebagainya, dan saya perhatikan memang ada kaitannya Pak ya, sama seperti saat ini attachment saya dengan ibu saya. Apakah itu bentuk karma atau memang attachment yang memang saya belum bisa melepas atau bagaimana ya Pak ya? Mohon sarannya ya Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Mangga, Pak Wayan silakan. Kembali dikunci pemahaman tentang karma, bukan karma pala ya, karma saja, sebagai sebuah tindakan. Apapun tindakan yang pernah dilakukan kepada kita tentu akan menimbulkan sebuah aksi ya. Tindakan yang dilakukan orang tua kepada diri kita ya, dalam bentuk framing, dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk relationship atau hubungan apapun itu, entah hubungan energi emosional, entah hubungan energi kata-kata, entah hubungan yang lain gitu. Begitu diterima oleh pikiran sadar kita dan terpendam di pikiran bawah sadar kita, maka kecerdasan tubuh kita akan menerimanya, begitupun kecerdasan pikiran kita akan menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Karena ketika kita masa kecil, ibu atau orang tua kita yang lain memiliki sebuah otoritas yang apapun kata-katanya
kita anggap akan berpengaruh kepada diri kita. Nah, sekarang ketika kita sudah besar, lama-lama kemudian kita melekat terhadap pengaruh yang dibawa oleh orang tua kita di masa kecil itu. Kalau itu pengaruh positif, maka itu akan menyebabkan kita sukses. Kalau itu pengaruh negatif, itu akan membuat kita terhambat. Sebenarnya siapa yang bisa melepaskan? Ketika kita sudah dewasa, semestinya kita sudah mampu untuk untuk mengubah cara kita melepaskan framing yang dibentuk oleh orang tua kita di masa lalu itu. Kita bisa karena kita sudah mempunyai kuasa atas diri kita sekarang. Sayangnya karena kita tidak tahu, kemudian seperti tadi itu kita akhirnya terjebak kepada framing yang dibentuk oleh orang tua kita. Sama contoh seperti ini. Seekor gajah, anak gajah kita tahu kekuasaannya lebih kuat daripada manusia. Bodinya lebih besar jauh. Tapi ketika di masa kecil gajah itu diikat dengan rantai yang besar, rantai besar sehingga dia tidak kuasa untuk melawan. Kelak ketika dia dewasa, bahkan diikat dengan tali kecil pun dia ngikut. Kenapa? Karena dia pikir bahwa dia sedang diikat oleh rantai besar yang dia tidak kuasa untuk atasi. Nah, tapi ketika sekarang kita sebagai manusia tentu kita punya pikiran bahwa ternyata saya mempunyai kemampuan, saya mempunyai free will, saya mempunyai kekuasaan untuk mengubah diri kita. Jangan kata apa yang dibentuk oleh orang tua kita. Bahkan kita seringkali melanggar apa yang sudah dibentuk oleh Sang Pencipta kita. Ya, kita dikirim ke dunia ini untuk lahir mengalami ini, tetapi kemudian kita seringkali melanggar apa yang sudah kita jadikan perjanjian dengan Sang Pencipta itu sendiri. Jadi kita membongkar framing yang dibentuk oleh alam semesta itu sendiri. Ya, sehingga takdir kita malah menjauh dari apa yang sudah kita lakukan di kehidupan ini. Nah, artinya apa? Tuhan sebagai orang tua yang maha kuasa saja bisa kita ubah dengan free will kita, apalagi framing yang dibentuk oleh orang tua kita. Kita bisa mengubahnya. Jadi kalau itu adalah framing negatif, tautan karma negatif, bisa kita ubah sekarang menjadi lebih baik lagi. Ya, karena kalau tidak, maka apa yang dibentuk oleh orang tua kita di masa kecil kita akan menjadi sesuatu yang mengarahkan kita kepada apa yang pernah diinginkan oleh orang tua kita. Barangkali sesungguhnya bukan itu yang dia inginkan. Tetapi mungkin pada saat itu orang tua kita sedang emosi dan sebagainya. Tapi kemudian kata-kata yang dipenuhi emosi, karena kata-kata yang dipenuhi emosi itu memiliki sebuah kekuatan yang untuk memframing kehidupan kita sebagai sebuah takdir yang dibentuk oleh orang tua kita. Sebenarnya bukan takdir ya, tapi orang tua kita membentuk kita oleh karena nasib kita merasa ditentukan oleh dia. Apapun yang kulakukan akan menjadi kenyataan. Karena orang tuaku mengatakan begini, persis. Nah, kemarin saya ada teman yang bercerita tentang orang tua yang pernah mengatakan pada dia, jangan main sepak bola pada senja hari. Itu di Bali, senja hari kan tidak ada lampu. Hari ini dia framing, katanya bahaya kalau main sepak bola senja hari, tentu saja. Karena kita tidak lihat apa-apa. Hari itu dia jadikan framing dan terbawalah ketika dia menjadi pemain sebuah klub ternama di Bali. Yang terjadi kemudian adalah dia tidak pernah berhasil sukses sebagai pemain itu. Dan setelah diterangkan oleh teman saya itu, kemudian dia berpikir bahwa ini framing saya. Orang tua saya tidak salah karena di masa itu stadion-stadion atau lapangan sepak bola belum ada lampunya. Sehingga setiap kali dia main sekarang dengan jam yang sore hari, petang hari yang ada lampunya, itu terbawa bahwa setiap kali kamu main sore hari akan terjadi bahaya dan dia gagal. Tapi sekarang dia ubah framing dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba seluruh kekuatan memberi dia dukungan secara energi dan dia gol dan dia membuat tim itu sukses. Karena dia melepas kemelekatannya terhadap framing di masa lalu itu. Nah, kira-kira seperti itu, Kang. Oke, Pak, itu luar biasa sekali. Terima kasih. Dan itu juga pertanyaan barusan dari Ibu atau Mbak Ira tadi juga banyak ditanyakan dari teman-teman di YouTube bahkan dan dari teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan banyak menjawab pertanyaan. Terima kasih, Pak. Sebelum ke Ibu Esi, kita ke satu pertanyaan sebentar ya, Ibu ya. Ini ada pertanyaan yang ini juga rentetan pertanyaan similar, banyak sekali yang menanyakan. Oke ya, sebelum ke Ibu Esi, ini ada satu pertanyaan saya baca, ini mewakili lebih dari 10 lah. Ini ada 10 pertanyaan yang private mirip pertanyaannya. Gini,
Bagaimana kita tahu kalau kita sudah melakukan karma buruk di masa lalu, sedangkan kita lupa mengenai apa yang dilakukan dalam kehidupan sebelumnya? Dan apakah tanda atau ciri bahwa karma kita ini udah selesai gitu? Silakan, Pak Wayan. Oke. Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Bagaimana kita tahu sementara kita sementara kita tidak benar-benar mengenali apa yang terjadi di masa lalu, karena kita dibuat lupa ketika kita lahir dalam tubuh manusia ini. Kita benar-benar lupa. Bagaimana kita bisa mengingat itu? Lalu banyak orang kemudian mencoba pergi ke masa lalu dengan hipnoregresi, Past life regression past gitu life ya. regression, segala macamnya. Kemudian mungkin ketemu, mungkin tidak. Tapi ada logika sederhana, saya berkata begini. Kalau seandainya sekarang kita merasakan pedas, apa yang mungkin terjadi sebelum kita merasakan pedas itu? Tentu kita sedang sempat memakan cabai di dalam makanan yang mungkin tidak kita lihat ada cabainya. Ya. Lalu kita hari ini makan, besoknya ternyata kita diare. Apakah kita perlu membuktikan bahwa di dalam kotoran itu ada virus atau barangkali ada bakteri yang kita makan kemarin? Nggak mungkin. Iya. Tidak mungkin kita harus melakukan itu ke lab. Tapi dengan diare saja kita bisa memahami bahwa mungkin kemarin kita salah makan, betul ya? Hanya dengan logika sederhana itu. Ya, jadi artinya kalau sekarang kita disakiti oleh seseorang, apa mungkin kita mungkin kita tersakiti tanpa pernah menyakiti sebelumnya? Ya. Logika sederhana. Apa mungkin saya kepedesan? Karena apa? Karena besok mau makan cabai. Mungkin nggak saya kepedesan sekarang karena besok mau makan cabai? Nggak mungkin. Pasti pedasnya sekarang itu disebabkan oleh makan cabai sebelumnya. Jadi apapun rasa yang dirasakan oleh tubuh kita sekarang, itu terjadi oleh efek sebelumnya. Kalau hari ini kulit saya terbakar, maka kalau kita menderita oleh kulit terbakar, dokter akan bertanya, apa yang terjadi sebelum ini? Itulah anamnesa, history. Kita mencari riwayat dengan anamnesa itu. Apa yang terjadi sebelumnya? Nah, kalau misalnya kita kena tetanus, pasti dokter akan berpikir, kena luka di mana? Pasti, ya, seperti itu. Jadi kalau kalau tubuh tersakiti, pasti ada sebuah aksi yang menyebabkan tubuh mengalami penyakit seperti sekarang. Nah, jadi kalau batin kita tersakiti oleh sesuatu, oleh peristiwa kehidupan, oleh sikap seseorang, kemungkinan terbesar yang tidak mungkin bisa ditolak adalah bahwa kita pernah mengalami hal yang sama, melakukan hal yang sama di kehidupan sebelumnya. Nah, contoh begini, dalam cerita-cerita sering dimuat itu. Ketika Bisma yang agung, yang tak terbunuh itu, tiba-tiba harus menjalani kematiannya di tangan Sri Kandi, dia sadar bahwa dia tidak boleh menolak itu sebagai takdirnya. Karena apa? Dia tahu Sri Kandi inilah yang akan membunuhnya. Karena dulu dia pernah membunuh Sri Kandi yang lahir sebagai Dewi Amba di kehidupan sebelum Sri Kandi ini. Gitu. Ya. Jadi salah satu bentuk contoh pemahaman bahwa aku harus menerima karma ini karena aku pernah melakukan hal yang sama di kehidupan sebelumnya. Nah, hal yang sama. Ada banyak lagi. Sri Krishna yang dikatakan avatar itu, ya, dia meditasi setelah Pandawa menang, dia meditasi, tapi tiba-tiba ada pemanah yang rakyatnya sendiri memanah dan menembus kakinya, yang menjadi jalan kematiannya. Sang pemanah yang bernama Ki Jara itu minta maaf kepada Krishna karena membunuh sang avatar. Tapi kemudian Krishna berkata, tidak apa-apa, saya tidak marah. Karena di kehidupan sebelumnya ketika aku menjadi Rama, kamu adalah Subali yang aku panah. Nah, begitu ceritanya. Artinya apa? Artinya dia menyadari bahwa aku begini pasti karena engkau begitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi aku mengalami rasa ini pasti karena aku pernah memberi rasa yang sama kepadamu di kehidupan sebelumnya. Yang paling nyata adalah begini. Begitu besok pagi kita mengeluarkan kotoran perut kita dan perut kotoran itu menyakiti perut kita, ya. Kenapa? Karena kemarinnya apa yang kita makan itu kita sakiti. Entah dia sebagai daging yang kita cincang, entah sebagai beras yang kita rebus menjadi nasi, kemudian kita kunyah dengan gigi kita yang tajam, lalu kita hancurkan dengan asam lambung yang menyakitkan bagi dia. Betapapun juga
sekalipun dia benda mati, dia memiliki kecerdasan di setiap atomnya. Itu saja memberikan kita karma. Besoknya kita tersakiti oleh sakit perut yang melilit ketika mau buang air besar. Sama seperti itu. Ya. Jadi artinya apa yang kita alami sekarang pasti berkaitan dengan kehidupan-kehidupan sebelumnya. Entah kehidupan sebelum itu adalah kemarin, 2 hari lalu, minggu lalu, bulan lalu, bahkan ketika kita belum terlahir atau di kehidupan sebelumnya. Itu cara paling mudah, karena tidak ada yang terjadi tanpa sebuah kehendaknya. Betul enggak? Luar biasa Pak. Tidak Betul ada yang sekali. terjadi kecuali atas tautan karma di masa lalu. Berbeda kalau kita membangun karma baru. Misalnya apa? Ketika kita disakiti sekarang oleh orang, kita ingin balas menyakiti. Nah, ketika kita membalas menyakiti orang lain yang menyakiti kita, itulah karma baru. Karena baru sekarang kita ini. Tapi kalau kita diam ketika disakiti dan merenung, saya pernah melakukan dan sering. Ketika saya diam, kapan itu lunas? Ketika saya tidak melawan, lalu memaafkan. Kemudian hari orang itu menjadi baik kepada saya. Karena apa? Tugasnya sudah selesai memberikan karma buruk kepada saya sebagai pahala itu. Nah, jadi saya tidak akan menerima lagi. Orang itu kemudian baik kepada saya. Karena saya tidak membalas. Karena kita tidak pernah tahu seberapa besar kualitas yang pernah kita lakukan kepada dia. Sehingga kalau kita balas lagi, mungkin yang kita lakukan melebihi apa yang harusnya kita terima. Hari ini kita terima sebagai balasan lagi. Jadi inilah sebabnya kalau di Yesus, di Kristen diajarkan, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Artinya sebenarnya intinya jangan membalas. Karena kita tidak pernah tahu. Mungkin saja yang dia lakukan adalah sebuah kebaikan bagi kita. Lalu apakah ketika Bisma pernah memanah Dewi Amba, ya, atau cerita yang lain dia terpanah pokoknya sehingga Dewi Amba mati, itu adalah hal buruk? Belum tentu. Karena kalau saja Bisma tidak membunuh Dewi Amba, maka Dewi Amba tidak akan lahir sebagai Sri Kandi. Kalau Dewi Amba tidak lahir sebagai Sri Kandi, sebagai jalan kematian bagi Bisma, maka Pandawa akan hancur karena Bisma tak pernah bisa mati oleh apapun kecuali atas kehendaknya. Nah, semua ini skenario. Semua ini skenario. Ya, apa yang kita sebut baik belum tentu buruk. Seperti cerita saya pagi kemarin, benalu mungkin kita lihat buruk. Wah, itu benalu itu parasit bagi pohon ini. Nah, kalau burung-burung yang hinggap yang makan buah-buahan sambil berkicau, oh ini burung yang menyempurnakan keindahan pohon yang berbuah lebat ini. Tapi jangan kaget, burung-burung yang memakan buah-buahan itu, begitu pohonnya mati dia akan pergi ke pohon yang lain. Dia tidak pernah melakukan kebaikan kepada pohon ini dengan memberinya air misalnya, enggak. Tapi benalu yang kita sebut buruk itu akan ikut mati bersama pohon yang dia tempati. Dari segi kesetiaan, benalu bahkan lebih setia dari burung itu. Jadi apa yang kita sebut baik belum tentu baik, apa yang kita sebut buruk belum tentu buruk seperti perkiraan kita. Jadi orang yang kita sebut jahat adalah barangkali karena kita sering berdoa, Tuhan ampunilah dosa-dosaku. Dosa-dosa akan terbayar lunas kalau kita merasakan sendiri hasil dari dosa yang pernah kita buat kepada orang lain. Maka dikirimlah orang-orang yang menyakiti kita sesuai dengan dosa yang pernah kita buat. Lalu kita marah kepada orang yang menyakiti kita. Padahal kita minta sama Tuhan, Tuhan ampunilah dosaku. Ya, dosa kan hanya bisa ditebus oleh orang yang melakukan apa yang kita sebut dosa. Ya. Kira-kira seperti itu. Belajar menerima. Ya. Ini luar biasa sekali Pak Wayan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjawab banyak sekali pertanyaan yang similar dari semua. Dan ini pertanyaan masih banyak yang tidak atau belum terbaca tapi berkaitan, mudah-mudahan nyambung. Oke, tidak terasa sudah 21.25 dan mungkin pertanyaan dari Ibu Esi akan menjadi pertanyaan yang terakhir. Silakan Ibu Esi. Di unmute boleh? Nah, silakan Ibu. Selamat malam Kang Abu, terima kasih. Malam. Wah, saya selalu bertanya karena saya masih ingin belajar. Kita semua belajar Ibu. Mohon maaf jika pertanyaannya ini sangat mendasar, masih dari awal ya. Tadi Pak Bliwayan ya menyampaikan tentang karma. Kalau saya mendengarkan atau memaknai, mungkin salah ya, itu karma itu ada
lah hubungan antara sebab dan akibat pasti. Jadi antara sebab, ada penyebab, pasti ada akibat. Kalau sebabnya bagus, akibatnya juga bagus. Sebabnya tidak bagus, akibatnya juga mungkin kurang bagus, bukannya tidak bagus. Nah, hal-hal demikian ini kan intinya itu dari komunikasi ya. Komunikasi kita mengerti atau tidak mengerti atau belum begitu. Nah, tadi juga disampaikan komunikasi itu bisa lewat batin dan mata terutama karena di dalam komunikasi mata itu ada getaran. Yang ingin saya tanyakan juga apakah ada nafas di situ, unsur nafas. Lalu di dalam komunikasi itu perlu latihan yang kontinu atau itu ada orang yang memang sudah punya bakat. Jadi bakat untuk berkomunikasi dengan batin dan gelombang matanya itu, sinar mata. Itu. Nah, juga di dalam melakukan sesuatu, tadi Pak Wayan sudah menyampaikan setiap langkah itu hanya ada rasa syukur, permohonan maaf, penyesalan, syukur, maaf, yang berkesinambungan sehingga hal-hal tersebut itu bisa diakomodir supaya menjadi suatu kebaikan. Nah, hubungannya dengan wiraga, wirama, wirasa bagaimana ya Pak Wayan? Mohon disampaikan. Iya. Terima kasih Ibu Esi. Wah, pertanyaannya so esensial sekali. Silakan Pak Wayan. Ya. Terima kasih banyak Bu. Pertama tentang definisi karma yang sering kemudian disingkat ya menjadi sesungguhnya itu hukum karma pahala. Jadi aksi itu adalah karma atau tindakan atau kerja, pahala itu adalah reaksi. Jadi ketika dia menjadi hukum karma pahala, hukum karma dan pahala, lama-lama kemudian disebutlah karma saja. Padahal karma itu artinya tindakan. Ya, kita bernapas pun adalah karma, melakukan sebuah tindakan. Ketika kita bernapas, kita mempersembahkan karbon dioksida seperti saya ceritakan tadi, pahalanya adalah kita mendapatkan oksigen dari alam. Ketika kita memberikan polusi kepada alam, karma kita memberi polusi kepada alam, alam memberi kita jawabannya juga. Ketika kita tidak memberikan oksigen, melainkan memberikan rokok kepada paru-paru kita akan memberikan batuk kepada kita. Itu hukum karma pala. Ya, jadi yang kemudian sering disingkat itu karma. Padahal sebenarnya luasnya adalah karma pala, hukum karma, hukum pahala atau hasil dari sebuah tindakan. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara kita membaca komunikasi dari semua itu? Ada lima pancamaya kosa itu. Tubuh kita ini memiliki bahasa. Ya, memang butuh latihan untuk membaca bahasa tubuh, membaca bahasa bibir, bahkan membaca bahasa hidung saja. Membaca orang yang berbohong gitu kita agak mudah. Ini yang paling gampang itu berbohong. Jadi kalau ada orang berbicara kepada kita, kemudian setelah dia berbicara tiba-tiba dia begini, pegang hidung, atau pegang mulut, atau pegang alis, atau pegang ini, berarti dia tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Batinnya menolak apa yang dia ucapkan. Berarti tidak koheren antara ucapannya dengan isi hatinya. Sehingga kadang-kadang yang terjadi adalah karena secara jiwa kita yang jujur ini tidak ingin bicara bohong, tidak ingin mendengar kebohongan, tidak ingin melihat kebohongan. Maka seringkali akan muncul rasa gatal. Ya, cobalah nanti kalau ingin mencoba, begitu kita berbohong, nanti lama-lama rasakan sendiri, amati sendiri. Ketika kita berucap bohong, kadang-kadang di sini ada muncul di bibir kita muncul sesuatu yang gatal, atau hidung kita gatal, atau begini, atau kita hanya basa-basi gitu, misal akan terasa di sini. Dan begitulah orang lain juga. Itu bahasa tubuh yang bisa kita amati. Belum lagi bahasa mata. Ya, tentu saja selain latihan, nanti lama-lama terus-menerus latihan, maka kita akan bisa dengan peka membaca bahasa tubuh. Itu baru di lapisan anamaya kosa.
lapisan tubuh. Masuk ke lapisan energi, kita bisa membaca vibrasinya orang, energinya orang. Ya, kita bisa membaca energinya orang dengan kepekaan kita. Jadi ada chemistry yang membuat kita klik sama seorang, ada chemistry yang membuat kita agak gimana ya, ada menjauh sedikit. Ada yang komunikasi dengan anak mano maya kosa, pikiran kita, sehingga nggak tahu kenapa tiba-tiba kita tidak cocok dengan isi pikiran orang itu, merasa nggak cocok, walaupun mungkin itu sebuah kebenaran, tapi kita nggak klik. Nah, suatu ketika kita akan paham, oh ternyata ini hanyalah sebuah pembenaran, mungkin bisa jadi begitu. Nah, artinya semakin lama kita belajar komunikasi dengan ana maya kosa seseorang, prana maya kosa atau energinya orang, kemudian mano maya kosa, pemikiran orang, mental orang, apalagi dengan wijenana atau pengetahuannya orang, karena kita tahu pengetahuannya itu datang dari kebenaran, apa pembenaran, nanti kita akan peka. Akan peka nanti. Kalau saya sendiri sering, kalau orang itu berbohong itu bukan ini, telinga saya ini dikacaukan langsung duk 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 duk. Setiap suku kata yang dia ucapkan, telinga saya merasakan duk 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 duk, menyakitkan. Walaupun dia seakan-akan bicara benar, ini terasa duk 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 duk. Setiap suku kata, itu contohnya. Bagaimana mencapai itu saya nggak tahu. Dia berproses sendiri lah. Nah, itu contoh kepekaan. Lalu bagaimana dengan wiraga, wirasa, wirama? Nah, seperti itu. Jadi wiraga gerakan pada tubuh, ya bahasa disampaikan oleh tubuh. Bahasa gerakan-gerakan tubuh, gestur tubuh itu kan bisa mewakili kegelisahan orang. Jadi kalau orang mendengarkan saya bicara dia begini, saya tahu dia bosan. Tapi kalau dia begini, saya tahu dia mendengarkan. Apalagi kalau dia begini, dia ikut merenung. Tapi begitu dia begini, ya tangannya disilangkan, saya tahu dia sedang merasa diserang. Atau ketika dia maju begini pada saat saya bicara, dia ingin segera meninggalkan saya tahu. Bahkan dari duduk saja, cara duduk aja kemana kakinya melipat, kita tahu dia mau dekat sama kita apa ingin menjauh dari kita. Itu contoh. Itu dari wiraga. Kalau dari wirama kita akan peka, ya, getaran suara, ya, getaran suara itu intonasi suara ketahuan. Orang berbohong, orang jujur, orang tulus itu ketahuan dari wirama atau irama atau intonasi suaranya. Belum lagi rasa. Kita bahkan bisa merasakan ketulusan orang itu walaupun dia tidak berkata-kata. Ya, walaupun tidak berkata-kata. Bahkan dengan menangis pun dia mengeluarkan air mata pun kita tahu betapa dalam dia mengucapkan terima kasih atau keharuan. Kita tahu. Kita tahu penderitaan, apakah tangisnya datang dari penderitaan, apa tangis datang dari keharuan atau kerinduan, kita tahu. Itu dari wirasa. Nah, contoh-contoh inilah yang perlu kita pelajari lewat latihan yang terus-menerus. Kemana latihannya? Di kehidupan ini. Ya, bukan saya gurunya. Teman-teman yang kita temui di kehidupan inilah gurunya. Ya, itulah pelatih kita. Kalau sering pergi ke tempat ramai, amati aja orang-orang ramai. Bagaimana mereka berkomunikasi. Tapi tentu belajar dulu bahasa-bahasa tubuh yang barangkali Ibu pasti sudah tahu, sudah membaca bahasa tubuh. Dan guru sejatinya adalah yang pengalaman itu. Saya dulu sering waktu SMA itu pergi ke tempat ramai hanya untuk mengamati orang, untuk mempraktekkan apa yang saya baca dari situ. Tentang wirasa itu, ya dia bertumbuh sendiri ternyata. Saya tidak berlatih khusus, tapi dia bertumbuh sendiri dengan kepekaan. Saya tidak tahu dari mana kepekaannya berasal. Nah, seperti itu kira-kira, Bu. Baik, Pak Wayan. Menjawab sedikit. Terima kasih, Pak Wayan. Tuh bukan sedikit lagi, Pak Wayan, itu luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Esi bisa mendapatkan sesuatu dari jawaban Pak Wayan. Baik, Pak Wayan, luar biasa. Tidak terasa 2135, berarti di Bali sudah 2235. Saya memohon untuk mengakhiri episode 125 ini, boleh untuk dipimpin untuk berdoa. Silakan, Pak Wayan. Ya, silakan hening sejenak. Saya mohon izin untuk semesta mengalirkan pesan kepada jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari ini. Silakan duduk, rasakan keterhubungan dengan diri kita, dengan tubuh kita, dengan semesta yang maha agung ini. Tarik nafas, tarik nafas. Ya Tuhan, Ayah Ibu semesta, dari mana jiwaku berasal,
dari mana tubuhku berasal. Terima kasih untuk kelahiran dan kehidupan yang sedang kujalani saat ini. Maafkan ketika aku menjalani kehidupan ini dengan penuh kehilapan, menggunakan tubuh yang Engkau berkahkan ini untuk menciptakan bencana bagi kehidupan ini. Maafkan jika dengan tubuh yang Kau berikan dengan penuh cinta kasih ini, aku gunakan untuk menyakiti setiap makhluk di kehidupan ini. Maafkan jika dengan segala berkah yang Engkau berikan kepadaku dalam kehidupan ini, telah kuubah menjadi bencana bagi diriku, juga bagi kehidupan ini. Maafkan dan izinkan hari ini aku mendengar Engkau hadir memaafkan kami. Tuhan, Ayah Ibu semesta dari mana kami berasal. Hadirlah dan izinkan kami menerima bahwa Engkau telah memaafkan kami. Wahai anak-anak semesta, telah kuberkahkan kepadamu tubuh, pikiran, dan diriku sebagai percikan yang menjadi jiwa-jiwamu. Hari ini telah kau sadari bahwa tubuhmu adalah bagian dari semestaku. Pikiranmu adalah bagian dari kecerdasanku. Jiwamu adalah bagian dari diriku. Tubuhmu datang dari cahaya. Pikiranmu datang dari cahaya. Jiwamu datang dari cahaya. Maka bebaskan dirimu dari segala kegelapan di kehidupan ini. Hanya dengan itulah engkau akan melebur segala kegelapan yang pernah ada. Jadilah terang. Jadilah terang sejak saat ini, anakku. Jadilah terang agar kehidupanmu di masa depan menjadi kehidupan yang dipenuhi cahaya terang cinta kasih. Sehingga kelak dengan terang yang sama engkau akan pulang ke alam cahaya dari mana jiwamu berasal, tubuhmu berasal. Kegelapan ini sesungguhnya tidak ada, anakku. Dia ada karena engkau tidak menyadari dirimu sebagai benih-benih terang di kehidupan ini. Lepaskan belenggumu dari kegelapan. Maka kau akan mengerti, justru kehadiranmu adalah cahaya bagi kehidupan ini. Hiduplah sebagai cahaya, pulanglah sebagai cahaya, anak-anakku. Dengan itulah, aku melebur segala kegelapan yang pernah engkau sisakan, lakukan di kehidupan ini. Jadilah terang, sebagaimana jiwamu adalah cahaya, sebagaimana pikiranmu, sebagaimana pengetahuanmu, sebagaimana energimu, sebagaimana tubuhmu adalah sumber-sumber cahaya di alam semesta ini. Teranglah, anakku, teranglah. Dengan itulah aku datang menuntun jalan hidupmu di masa depan. Terima kasih semesta. Terima kasih para jiwa. Terima kasih telah mengizinkan belenggu kegelapan ini menepi untuk kita semua kembali bercahaya terang bagi kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih semuanya. Sekali lagi Pak, tidak terhingga, terima kasih. Teman-teman, episode 125 ini so spesial. Sekali lagi, luar biasa. Sejatinya kegelapan itu tidak pernah ada karena kita adalah benih-benih dari cahaya itu. Mari senantiasa menyadari siapa diri kita, kembali kepada benih itu, dan selalu bercahaya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan.